Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Kembali lagi di channel kesayangan Bunda semuanya. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bunda semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, silakan absen dulu nih Bunda dari daerah mana aja. Ratna doakan semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ibu mertua menyiramku yang sedang hamil dengan air pal kotor dan menuduhnya mencuri berlian tanpa bukti. Saat aku membela diri, suamiku justru menamparku. Mereka lupa hidupnya selama ini menumpang. Detik itu juga aku usir mereka, membiarkan hidup terlunta di jalanan. Namaku Anita, seorang wanita karir yang cukup disegani di perusahaan tempatku bekerja. Aku terbiasa mandiri, mengambil keputusan sendiri, dan mengejar target-target menantang. Sejak lulus kuliah, dengan predikat cum laude dari salah satu universitas negeri terkemuka, aku sudah bertekad untuk tidak bergantung pada siapapun, termasuk pada ayahku yang memang selalu memanjakanku sebagai anak tunggal. Di usia 26 tahun, posisiku sebagai supervisor di Departemen Marketing sebuah perusahaan properti ternama sudah cukup membuat bangga ayah. Setiap bulan, aku bisa menyisihkan gaji untuk ditabung, membantu ayah yang mulai sepuh dan masih bisa menikmati hidup dengan hangout bersama teman-teman di akhir pekan. Hidupku teratur, terkendali, dan jujur saja cukup membosankan dalam hal percintaan. Aku bukan tipe perempuan yang mudah jatuh cinta. Beberapa kali mencoba hubungan tapi selalu kandas di tengah jalan karena aku terlalu fokus pada karir atau karena mereka tidak tahan dengan sifat mandiriku yang dianggap terlalu kuat. Kamu tuh gak butuh laki-laki, tak? Begitu kata sahabatku Dina suatu kali. Kamu butuh asisten pribadi. Kami tertawa bersama, tapi di dalam hati kecil aku sebenarnya ingin juga merasakan bagaimana rasanya memiliki sandaran, memiliki seseorang yang bisa membuatku pulang. Dan kemudian aku bertemu Brian. Gedung perkantoran di pusat kota itu menjulang 25 lantai. Perusahaanku menempati lantai 12 sampai 15. Sementara Brian bekerja di divisi keuangan yang berada di lantai 8. Kami sering berpapasan di lobi, di lift, atau di pantry lantai dasar tempat karyawan dari berbagai perusahaan biasa membeli kopi dan camilan. Pertempuran pertama yang kuingat adalah saat aku sedang antri di mesin kopi. Waktu itu jam menunjukkan pukul 7:30 pagi, dan aku sudah terlambat untuk briefing dengan tim. Dengan kesal aku menekan tombol-tombol mesin yang tiba-tiba error. Boleh saya bantu? Aku menoleh, seorang pria dengan tinggi sekitar 175 cm, berkemeja putih rapi dan senyum yang aku harus mengakui cukup menawan berdiri di sampingku. Matanya sipit tapi ramah dan ada lesung pipit di pipi kirinya. Mesinnya error, keluhku. Dia mendekat, menekan beberapa tombol dengan cekatan lalu mengetuk-ngetuk bagian samping mesin. Beberapa detik kemudian mesin itu menyala normal. Cuma perlu ditepuk pelan kadang-kadang, seperti kambing yang keras kepala. Candanya. Aku tertawa kecil. Terima kasih, kamu karyawan di sini juga. Brian, keuangan lantai 8. Dia mengeluarkan tangan. Kamu baru, soalnya belum pernah lihat. Anita, marketing. Udah 2 tahun, tapi emang jarang ke lantai dasar sepagi ini. Jawabku, menyambut jabat tangannya. Genggamannya hangat dan tidak terlalu keras. Sejak saat itu, kami sering bertemu. Kadang di pantry, kadang di lift, kadang di acara ulang tahun karyawan gabungan. Brian selalu menyapaku lebih dulu, selalu menanyakan kabar, dan selalu punya cara untuk membuatku tersenyum. Dia bukan pria paling tampan yang pernah kutemui, tapi ada sesuatu yang menenangkan dari caranya bicara, caranya mendengarkan, caranya memperhatikan hal-hal kecil. Setahun kemudian kami resmi berpacaran. Ayah awalnya agak khawatir dengan Brian bukan dari kalangan berada. Ibunya seorang janda di kampung, dan Brian adalah tulang punggung keluarga. Tapi ayah luluh setelah melihat bagaimana Brian memperlakukanku. Dia anak yang baik, tak? Sederhana, sopan dan kelakuannya terpuji. Harta bisa dicari, tapi akhlak itu mahal, kata ayah suatu malam. Kami memutuskan menikah setelah berpacaran selama 1,5 tahun. Pernikahan sederhana di sebuah gedung pertemuan dengan 100 undangan terdekat. Brian tidak bisa memberiku mahar yang mewah, tapi dia memberikan seperangkat alat sholat dan uang mahar yang dia kumpulkan dari tabungannya selama bertahun-tahun. Aku tidak pernah merasa kurang, cukup. Hidup sebagai pasangan baru ternyata indah melebihi ekspektasiku. Kami menyewa sebuah kontrakan kecil di daerah pinggiran Jakarta. Tak jauh dari stasiun kereta, karena Brian tiap hari naik KRL ke kantor.
Kontrakan itu berukuran sekitar 3 kali 5 meter persegi, dengan satu kamar tidur yang hanya cukup untuk membuat tempat tidur ukuran 120 cm dan sebuah lemari plastik. Dapur yang menyatu dengan ruang tamu yang sempit dan kamar mandi berada di luar, harus berbagi dengan 3 pintu kontrakan lain. Tapi, aku tidak pernah mengeluh. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membuatkan sarapan bagi Brian sebelum dia berangkat. Nasi goreng sederhana dengan telur mata sapi, atau kadang hanya roti bakar dan segelas susu. Brian selalu bilang, "Tak, masakanmu paling enak sedunia." Meskipun kami sama-sama tahu, itu hanya kata-kata manis, aku tetap tersipu. Malam hari adalah saat favoritku. Pulang kerja, aku biasanya sampai lebih dulu karena jarak kantor yang lebih dekat. Aku akan memasak untuk makan malam, lalu menunggu Brian pulang. Begitu pintu terbuka dan dia muncul dengan wajah lelah, semua penatku seakan sirna. Kami makan malam beralaskan koran di lantai karena meja makan terlalu mahal untuk kantong kami. Tapi obrolan kami hangat tentang hari masing-masing, tentang rencana akhir pekan, tentang mimpi-mimpi kecil yang ingin kami raih. Tak, suatu saat kita pasti punya rumah yang lebih besar. Brian sering berkata sambil memijat kakiku yang pegal. Aku akan usahakan yang terbaik untukmu. Aku mau beliin kamu dapur besar, lemari es 2 pintu, sama kompor gas yang ada ovennya. Aku hanya tersenyum, menyandarkan kepala di bahunya. Yang penting kita sehat dan bahagia, Mas. Rumah kecil juga nggak apa-apa, asal ada kamu. Brian mengecup keningku. Kamu itu sederhana banget ya, Tak. Makanya aku cinta sama kamu. Malam-malam seperti itu adalah surgaku. Sesederhana apapun, secukupnya apapun. Aku merasa menjadi perempuan yang paling beruntung di dunia. Dinding kontrakan yang mulai mengelupas catnya tidak masalah. Perabotan seadanya, itu justru mengajarkan kami arti bersyukur. Kamar mandi yang harus antri dengan tetangga, kami menjadikannya bahan candaan. Bahkan, saat musim hujan tiba dan atap kontrakan kami bocor, kami tetap bisa tertawa bersama sambil memindahkan tempat tidur ke sudut yang tidak terkena tetesan air. Kayak lagi camping, Tak? Kata Brian sambil memasang ember bekas di bawah titik bocor. Suara tik-tik-tik air jatuh ke ember menjadi pengantar tidur yang unik malam itu. Ayah kadang menjenguk dan matanya berkaca-kaca melihat kondisi kami. Nah, pindah saja ke rumah ayah. Rumah ayah besar, kamar ayah kosong. Tawarnya suatu kali. Aku menggeleng. Biarkan kami belajar mandiri ya. Ini bagian dari perjalanan. Ayah menghela napas. Tapi beliau tidak memaksa. Hanya berpesan agar aku menjaga diri dan selalu ingat punya orang tua yang siap membantu kapan saja. Tahun pertama pernikahan berlalu begitu cepat. Di tengah keterbatasan, kami justru menemukan banyak kebahagiaan. Kami belajar tentang kompromi, tentang kesabaran, tentang saling menguatkan satu sama lain. Di saat salah satu mulai lelah. Pernah suatu kali, aku pulang larut karena meeting mendadak, dan Brian sudah menunggu dengan masakan yang dia coba buat sendiri. Meski akhirnya kami memesan mie instan karena nasinya gosong dan sayurnya terlalu asin. Maaf Tak, aku gak bisa masak kayak kamu, katanya dengan wajah memelas. Aku tertawa sampai perut sakit. Gak apa-apa Mas, nanti kita belajar bareng. Itulah Brian yang kukenal. Pria sederhana yang selalu berusaha, selalu tulus dan selalu membuatku merasa dicintai. Di matanya, aku melihat masa depan yang cerah. Di pelukannya, aku merasa aman. Aku tidak pernah menyangka bahwa kebahagiaan sederhana ini akan terkoyak oleh kehadiran seseorang yang seharusnya kuhormati sebagai ibu dari suamiku sendiri. Tapi itu nanti. Untuk saat ini aku masih tenggelam dalam indahnya cinta yang sederhana. Dalam hangatnya kontrakan kecil kami, dalam mimpiku tentang keluarga kecil yang bahagia bersama Brian. Hingga suatu sore, ketika mentari mulai condong ke barat dan aku sedang membereskan dapur kecil kami, ayah datang dengan senyum lebar yang tak biasa. Di tangannya ada sebuah amplop coklat dan seutas tali kunci berkilau. Nah, ayah mau kasih sesuatu, katanya dengan mata berbinar. Aku belum tahu bahwa benda itu akan mengubah segalanya, membawaku pada rumah baru yang indah, tapi juga membawa masuk ibu mertua ke dalam kehidupanku, dan memicu awal dari kehancuran rumah tanggaku. Hari itu adalah hari Sabtu yang cerah. Brian sedang lembur di kantor karena tutup buku akhir bulan. Jadi aku sendirian di rumah membereskan kontrakan kecil kami. Aku baru selesai mencuci piring ketika suara ketukan keras terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan biasa, tapi seperti orang yang sedang sangat bersemangat. Kubuka pintu, mendapati ayah berdiri di ambang pintu dengan kemeja batik lengan panjang dan celana bahan rapi. Pakaian favoritnya kalau mau pergi ke suatu acara penting.
Di tangan kirinya ada sebuah amplop coklat yang agak tebal. Di tangan kanannya, seuntai gantungan kunci dengan 2 buah kunci. Nah, ayah mau ngomong sama kamu dan Brian. Tapi Brian mana? Tanya ayah setelah masuk dan duduk di satu-satunya kursi plastik yang kami miliki. Aku menyodorkan segelas air putih. Brian lembur ya, ada apa? Kok ayah kelihatan semangat banget? Ayah tersenyum misterius. Nanti aja, kalau Brian sudah pulang, ayah tunjukin. 2 jam kemudian, Brian pulang dengan wajah lelah. Begitu melihat ayah, dia langsung menyapa hormat dan duduk di lantai dekat kursi ayah. Aku ikut duduk di sampingnya, penasaran. Ayah membuka amplop coklat itu dan mengeluarkan sebuah dokumen. Sertifikat rumah, lengkap dengan denah dan surat-surat lainnya. Mataku membelalak. Ini nak, ayah beliin rumah buat kamu dan Brian. Ucap ayah sambil menyodorkan sertifikat itu ke arah kami. Tamanan klaster Melati, blok A5. Gak besar-besar amat, tipe 60 dengan 2 kamar tidur. Tapi insya Allah cukup buat kalian memulai. Ayah gak tega lihat kamu terus-terusan dikontrakan begini. Tiap ayah kesini, ayah sedih. Anak ayah satu-satunya, masa hidup dikontrakan sempit begini? Aku menangis. Air mata mengalir deras tanpa bisa kubendung. Bukan karena aku tidak bersyukur dengan kontrakan ini. Tapi karena melihat pengorbanan ayah yang begitu besar untukku. Ayah memang selalu seperti ini, tidak pernah banyak bicara, tapi selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku. Bahkan saat aku sudah menikah dan seharusnya aku mandiri. Ayah, ini nggak usah. Kita masih betah di sini ya, kataku terbata-bata. Ayah menggeleng tegas. Jangan nolak, nak. Ini sudah ayah proses dari 3 bulan lalu. KPR-nya sudah ayah lunasi. Jadi rumah ini benar-benar milik kalian berdua. Bebas dari cicilan. Brian yang sejak tadi diam akhirnya bersuara. Matanya juga tampak berkaca-kaca. Pak, saya sungguh-sungguh nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji akan jaga Aneta sebaik-baiknya di rumah itu. Ayah menepuk bahu Brian. Kamu jaga anak ayah baik-baik, Yan. Ayah percaya kamu bisa jadi imam yang baik buat Aneta. Ini rumah untuk kalian berdua. Buat masa depan kalian. Gunakan sebaik-baiknya. Sore itu kami bertiga berbincang panjang. Ayah menjelaskan detail rumah itu. Letaknya strategis, dekat dengan pintu tol. Lingkungannya aman karena klaster. Dan sudah ada beberapa tetangga yang juga karyawan. Ada taman kecil di depan rumah. Ada 1 pohon mangga di belakang. Kamu kan suka mangga, tak? Nanti kalau berbuah bisa dipetik sendiri, kata ayah. Setelah ayah pulang, aku dan Brian duduk berdua di lantai, memandangi sertifikat dan kunci itu. Rasanya seperti mimpi. Dari kontrakan 3x5, kami akan pindah ke rumah klaster dengan luas tanah 60 meter. Tak, ini beneran. Brian memegang tanganku. Kita punya rumah. Aku mengangguk, masih dengan air mata yang belum kering. Iya mas, ini hadiah dari ayah. Brian menarikku dalam pelukan. Aku gak akan lupa kebaikan ayah, tak. Dan aku gak akan lupa perjuanganmu. Kamu gak pernah ngeluh. Meskipun hidup di kontrakan kecil, kamu selalu bersyukur. Dan sekarang Tuhan kasih balasan lewat ayah. Aku hanya bisa memeluknya erat. Malam itu kami tidur dengan mimpi-mimpi indah tentang rumah baru. Kami berdiskusi tentang warna cat, tentang furniture yang ingin dibeli, tentang bagaimana menata taman kecil itu. Seminggu kemudian proses pindah dimulai. Barang-barang kami tidak banyak, hanya 1 pickup saja, cukup. Beberapa kardus berisi pakaian, peralatan dapur seadanya, kasur dan lemari plastik yang mulai lapuk. Saat memasuki rumah baru, kami berdua tertegun. Rumah itu tidak megah tapi sangat nyaman. Cat putih krem di dinding luar, pagar minimalis berwarna hitam, dan halaman depan dengan rumput hijau. Begitu masuk, ada ruang tamu yang cukup luas. Menyatu dengan ruang keluarga. Dapur di belakang dengan kitchen set sederhana. Kamar mandi bersih dengan kloset duduk. 2 kamar tidur, 1 untuk kami, 1 untuk kamar tamu. Masing-masing dengan jendela yang membuat sirkulasi udara lancar. Mas, ini surga, bisikku. Brian memutar tubuhku dan mengecup keningku. Ini berkat doa dan kesabaran kamu, tak? Dan berkat kemurahan hati ayah. Kami menghabiskan akhir pekan itu dengan membersihkan rumah, mengepel lantai, dan mulai menata barang-barang untuk pertama kalinya. Aku punya dapur yang luas. Aku bisa masak sambil berdiri tanpa harus membungkuk di dapur kontrakan yang sempit. Aku punya lemari es. Ayah membelikannya sebagai kado tambahan yang bisa menyimpan banyak bahan makanan. Aku punya mesin cuci, sehingga tak perlu lagi mencuci baju dengan tangan. Hari-hari pertama di rumah baru adalah masa-masa paling bahagia dalam pernikahanku.
Setiap pulang kerja, aku selalu bersemangat untuk segera sampai di rumah. Aku mulai mendekorasi ruang tamu dengan tanaman hias kecil-kecil. Brian memasang rak buku di dinding. Kami mulai menabung untuk membeli sofa baru, meskipun untuk sementara masih menggunakan tikar dan bantal duduk. Tetangga-tetangga di klaster ternyata ramah. Mereka menyambut kami dengan hangat, memberi kami buah tangan, dan mengajak kami ikut arisan RT. Aku merasa akhirnya punya komunitas, punya tempat yang benar-benar kusebut rumah. Suatu malam, saat kami bersantai di teras depan sambil minum teh hangat, Brian berkata, "Tak, aku nggak pernah menyangka akan hidup di rumah seindah ini. Dulu di kampung, rumahku cuma bambu beratap rumbia. Kalau hujan, kami harus pindah-pindah tempat karena bocor di mana-mana." Aku memegang tangannya. "Sekarang kita udah punya rumah sendiri, Mas. Aman, nyaman." Brian menatap langit malam yang cerah. "Aku cuma berharap suatu saat ibu bisa lihat aku punya rumah bagus. Ibu pasti senang." Aku tersenyum. "Nanti kita jemput ibu main ke sini, Mas. Liburan panjang. Kita ajak ibu ke Jakarta." Brian menatapku dengan tatapan penuh rasa terima kasih. "Kamu baik banget, Tak. Padahal ibu kan, ya gitu, kadang suka cerewet. Tapi kamu tetap mau." Aku menggeleng. "Ibu itu ibumu, Mas. Aku hormati dan sayangi sebagai ibuku juga." Saat itu aku benar-benar tulus. Aku membayangkan suatu hari nanti aku akan memasak untuk ibu mertua, mengajaknya jalan-jalan ke mall, dan membuatnya merasa nyaman di rumah kami. Aku tidak tahu bahwa kedatangannya nanti justru akan menghancurkan segalanya. 6 bulan kami sudah menikmati rumah baru pemberian ayah. 6 bulan kebahagiaan yang terasa begitu sempurna. Rumah klaster dengan 2 kamar tidur itu kini benar-benar terasa seperti surga kecilku. Setiap sudut telah kutata dengan cinta. Tanaman hias di teras depan, gorden bermotif bunga di ruang tamu, rak piring baru di dapur yang sesekali kupajang dengan perabotan cantik hasil tabungan bersama Brian. Hari itu hari Kamis, sekitar pukul 9 malam, aku baru selesai membereskan dapur setelah makan malam. Brian sedang duduk di ruang tamu, menonton televisi sambil sesekali memainkan ponselnya. Aku membawa 2 gelas jus alpukat, minuman kesukaannya, dan hendak menemaninya bersantai. Tiba-tiba, ponsel Brian berdering dengan nada dering khusus yang jarang sekali berbunyi. Aku tahu nada itu, nada untuk panggilan dari kampung. Brian langsung meraih ponselnya, wajahnya yang semula santai berubah serius dalam sekejap. "Halo, iya, ada apa?" Sapanya. Aku duduk di sampingnya, mencoba mendengarkan percakapan dari satu sisi. Yang kudengar hanyalah gumaman panjang dari seberang, lalu wajah Brian berubah pucat. "Loh, kok bisa? Udah berapa hari?" Iya. Saya akan usahakan besok pulang. Iya. Terima kasih ya." Brian menutup telepon dan menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tak, ibu jatuh sakit. Kata tetangga ibu udah lemas beberapa hari, gak mau makan. Bahkan jatuh di kamar mandi kemarin." Aku langsung menggenggam tangannya. "Ya ampun, Mas, kita harus segera ke sana." "Tapi kerjaan kita..." Brian terdengar ragu. "Mas, ibu itu prioritas. Aku cuti, kamu juga minta izin ya. Besok pagi-pagi kita berangkat." Brian menatapku dengan tatapan haru. "Makasih, Tak. Makasih banyak." Malam itu kami berkemas dengan tergesa-gesa. Aku memasukkan beberapa setel pakaian ke dalam tas, menyiapkan obat-obatan pribadi, dan memastikan semua peralatan mandi lengkap. Brian sibuk menelepon kantor, meminta izin darurat. Setelah semuanya selesai, kami berbaring di tempat tidur, tapi tak bisa tidur. "Tak, kamu nggak keberatan kan pulang kampung?" bisik Brian di kegelapan. "Mas, ibu itu ibumu loh. Aku istri kamu. Sudah kewajiban aku untuk ikut merawat," jawabku sambil membelai punggungnya. "Sekarang coba tidur. Besok kita perjalanan jauh." Pukul 5 pagi, kami sudah siap berangkat. Aku sempat menelpon ayah, memberitahu bahwa kami akan ke kampung Brian. Ayah hanya berpesan, "Jaga kesehatan, Nak. Bantu mertuamu sebisanya, dan hati-hati di jalan." Perjalanan ke Jawa Timur memakan waktu hampir 12 jam. Kami bergantian menyetir. Aku di beberapa jam pertama, lalu Brian setelah istirahat di rest area. Sepanjang jalan, Brian lebih banyak diam. Hanya sesekali melirik ponselnya. Mengecek apakah ada kabar terbaru dari tetangganya. Aku memegang tangannya, sesekali menyodorkan makanan ringan atau minuman. Menjelang maghrib, kami tiba di sebuah desa kecil di kaki bukit. Jalanan mulai menyempit. Aspal berganti dengan paving block yang rusak di sana-sini. Rumah-rumah penduduk sederhana, kebanyakan dari kayu atau bambu. Brian menunjukkan jalan dengan terbata. Sudah lama dia tidak pulang. "Ini Tak, rumah ibu.
katanya sambil menunjuk sebuah rumah papan di ujung gang. Aku menahan napas. Rumah itu sangat sederhana, dinding papan yang sudah lapuk dimakan usia, atap seng yang berkarat di beberapa bagian, lantai tanah yang masih merah. Di teras depan, seorang wanita tua duduk di kursi bambu dengan selimut tipis melilit tubuhnya. "Ibu," Brian segera turun dari mobil dan berlari menghampiri. Aku mengikutinya, membawa tas kecil berisi oleh-oleh dan beberapa kebutuhan pokok yang kami beli di perjalanan. Wanita itu, ibu mertuaku, menatap Brian dengan mata sayu. Air matanya mengalir begitu melihat putranya. Brian, ibu kangen," katanya dengan suara serak. Brian mencium tangan ibunya lalu memeluknya dengan erat. "Ibu kenapa? Kok gak kabarin dari jauh-jauh hari?" "Tak mau merepotkan," jawab ibunya lirih. Ibu mertua menatapku sekilas, tatapannya dingin tanpa senyum. Dia hanya mengangguk kecil lalu kembali menatap Brian. Aku mencoba tidak memasukkan hati. Mungkin dia capek, mungkin dia sakit, dan aku harus pengertian. Malam itu, aku membersihkan rumah sebisanya. Rumah itu hanya terdiri dari satu ruangan besar yang terbagi menjadi ruang tamu, ruang tidur, dan dapur dengan sekat-sekat bambu. Kamar mandi berada di luar, sebuah bilik kecil dengan tembok setengah bata dan atap seng. Kakusnya masih modal cemplung, aku harus mengambil air dari sumur untuk keperluan mandi dan masak. Selama 4 hari, aku dan Brian bergantian merawat ibu mertua. Pagi-pagi, aku sudah bangun untuk memasak bubur, lalu membawanya ke kamar ibu. Brian mengurus obat-obatan, membawa ibunya ke puskesmas untuk kontrol, dan memastikan beliau makan teratur. Sore harinya aku mencuci baju, membersihkan rumah, dan menyiapkan makan malam. Ibu mertua jarang bicara padaku. Kalaupun bicara, hanya seperlunya. Minta tolong ambil ini, ambil itu. Tidak pernah ada ucapan terima kasih, apalagi senyuman. Tapi aku coba maklum. Orang sakit pasti tidak nyaman, apalagi harus dilayani oleh menantu yang baru dikenal. Masalahnya, cuti kami terbatas. Hari kelima, Brian mulai gelisah. Dia mondar-mandir di teras. Sesekali melihat ponsel lalu menghela napas panjang. "Tak, kita harus balik lusa. Aku gak bisa cuti lebih lama. Kamu juga kan?" katanya suatu malam. Aku mengangguk. "Ibu gimana? Udah agak baikan kan?" "Secara fisik iya, tapi aku gak tega ninggalin ibu sendirian di sini." Brian menatapku dengan mata memelas. "Rumahnya jelek, rusak. Tetangga sibuk masing-masing. Kalau ibu jatuh lagi, gak ada yang tahu." Aku diam, menunggu kelanjutannya. Brian menarik napas dalam. "Tak, aku tahu ini berat, tapi bagaimana kalau ibu ikut kita pulang, tinggal di rumah kita? Cuma sementara, sampai ibu benar-benar pulih. Aku janji, nanti kalau ibu sudah sehat kita antar balik ke sini." Aku membeku. Rumah itu adalah pemberian ayah. Rumah yang baru kuhuni 6 bulan. Rumah yang masih kurasakan sebagai ruang privatku dan Brian, tempat kami membangun keluarga kecil. Tapi kemudian aku menatap suamiku. Di matanya aku melihat harapan, ketakutan, dan permohonan yang dalam. Aku melihat anak laki-laki yang tak tega meninggalkan ibunya dalam kondisi memprihatinkan. Aku melihat pria yang selama ini selalu berusaha menjadi suami baik, ayah yang kelak baik, dan sekarang berusaha menjadi anak yang berbakti. Aku menggenggam tangannya. "Iya mas, boleh. Kita bisa rawat sama-sama di rumah." Brian langsung memelukku erat. "Makasih tak, makasih banyak. Aku gak akan lupa kebaikan kamu. Aku janji ini cuma sementara." Aku membalas pelukannya, berusaha percaya pada kata-kata itu. Aku tidak tahu bahwa sementara akan berubah menjadi 8 bulan penuh siksaan. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil malam itu adalah awal dari petaka panjang yang akan menghancurkan rumah tanggaku. Keesokan harinya, kami mengemasi barang-barang ibu mertua. Ternyata hanya satu kardus kecil, beberapa potong baju lusuh, sepasang sandal jepit, dan sebuah mushaf kecil yang sudah usang. Ibu mertua duduk di kursi bambu, mengawasi kami dengan tatapan tak terbaca. "Ibu, kita pulang ke Jakarta ya," kata Brian lembut. "Ibu tinggal sama kami di sana, sampai ibu sehat." Ibu mertua mengangguk tanpa antusias. Lalu matanya beralih padaku. "Kamu gak keberatan, Nita?" Pertanyaan itu mengejutkanku. Untuk pertama kalinya dia menyebut namaku. Aku tersenyum. Aneta malah senang bisa ngerawat ibu langsung. Ibu mertua hanya mendengus kecil, lalu menunduk. Aku tidak tahu arti dengusan itu. Apakah dia senang, apakah dia justru kecewa? Aku memilih untuk tidak memikirkannya. Perjalanan pulang terasa lebih panjang. Ibu mertua duduk diam di kursi belakang. Sesekali melirik keluar jendela. Dia tidak banyak bicara, hanya kadang bertanya, "Ini udah di mana? Atau masih jalan?"
Brian dengan sabar menjawab setiap pertanyaan. Sesampainya di rumah Klasar, ibu mertua turun dari mobil dan mematung sejenak. Dia menatap rumah kami dari depan. Pagar hitam minimalis, dinding krem bersih, taman kecil dengan pot-pot bunga. "Ini rumahmu?" tanyanya pada Brian. "Iya bu, rumah kami," jawab Brian bangga. "Pemberian ayah Aneta." Ibu mertua mengangguk, lalu melangkah masuk tanpa berkata apa-apa lagi. Aku memandang Brian yang hanya mengangkat bahu pasrah. Kami mengikuti ibu mertua masuk ke dalam. Aku sudah menyiapkan kamar tamu, kamar kedua di samping kamar utama, dengan sprei baru, bantal empuk, dan selimut tebal. Kusamakan supaya ibu mertua nyaman. "Ini kamar ibu," kataku sambil membukakan pintu. Ibu mertua masuk, memandangi ruangan itu. Matanya menyapu setiap sudut, tempat tidur, lemari, jendela dengan gorden bunga. Dia duduk di tepi tempat tidur, menguji kekuatan kasurnya. "Empuk," komentarnya singkat. "Biar ibu nyaman," sahutku cepat. Ibu mertua menatapku, kali ini tatapannya lebih lama. "Kamu gak usah repot-repot, ibu bisa jaga diri sendiri." Aku tersenyum. "Ibu istirahat dulu ya, nanti Aneta masakin buat makan malam." Ku tutup pintu kamar dan berjalan ke ruang tamu, di mana Brian sudah duduk lemas di sofa. Dia menatapku dengan penuh rasa terima kasih. "Makasih ya, Tak, kamu baik banget." Aku duduk di sampingnya. "Mas, ini ibumu. Tugas kita bareng-bareng ngerawat dia." Brian memelukku. Malam itu kami makan malam bertiga untuk pertama kalinya. Aku memasak sayur sop dan tempe goreng. Masakan sederhana yang kuharap disukai ibu mertua. Dia makan dengan lahap meskipun tidak berkomentar apapun. Malam itu aku tidur dengan perasaan campur aduk. Ada lega karena ibu mertua akhirnya bisa kami rawat langsung. Ada cemas karena aku tidak tahu bagaimana sifat aslinya. Tapi yang paling kuat adalah harapan. Harapan bahwa kami bisa hidup harmonis. Bahwa ibu mertua akan menerimaku sebagai bagian keluarga. Bahwa keputusanku adalah keputusan yang benar. Aku tidak tahu bahwa di kamar sebelah, ibu mertua sedang mematangkan rencana diam-diam. Tidak ada niat jahat mungkin, hanya kebiasaan lama yang akan segera mengubah hidupku. Kebiasaan mengatur, kebiasaan mengkritik, kebiasaan menuntut. Dan aku, dengan segala niat baikku, tidak siap menghadapi semua itu. 2 minggu pertama setelah kedatangan ibu mertua berjalan relatif lancar. Aku berusaha sebaik mungkin menjadi menantu yang baik. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Setelah Brian berangkat kerja, aku menemani ibu mertua ngobrol di ruang tamu. Meskipun obrolan itu lebih banyak berisi cerita tentang masa lalu, tentang kampung halaman, tentang tetangga yang sakit-sakitan, tentang betapa sulitnya hidup sebagai janda. Aku mendengarkan dengan sabar, sesekali mengangguk atau memberi komentar. Kupikir ini adalah cara untuk mendekatkan diri, tapi perlahan aku mulai menyadari ada yang tidak beres. "Tak, kok dapur kamu begini sih?" Tiba-tiba ibu mertua berkata suatu sore saat aku sedang mencuci piring. "Di kampung ibu masak pakai kayu bakar, wangi, bersih. Ini pakai kompor gas, cepat gosong." Aku menoleh mencoba tersenyum. "Iya bu, memang beda, tapi Aneta udah biasa pakai kompor." "Biasa aja gak berarti benar," sahutnya sambil berjalan pergi. Aku menghela napas, menganggapnya sebagai komentar biasa. Tapi keesokan harinya dia kembali mengkritik, kali ini soal belanjaan. "Tak, ini belanja bulanan kok mahal amat. Sayur mayur di sini harganya selangit. Di kampung ibu bisa dapat seikat kangkung Rp1.000. Mubazir kamu belanja gini." "Bu, harga di Jakarta emang segitu, tapi Aneta usahakan yang terbaik buat kita semua." "Terbaik? Yang terbaik itu hemat. Ibu dulu bisa hidup dengan 5.000 sehari buat makan bertiga." Aku memilih diam, tapi kritik demi kritik terus berdatangan. Caraku mencuci baju salah, harusnya direndam dulu. Caraku mengepal salah, harusnya pakai kain lap bukan alat pal. Caraku masak salah, terlalu banyak garam, terlalu sedikit bumbu. Caraku berbicara dengan Brian juga salah, terlalu manja katanya. Suatu malam saat Brian pulang kerja, aku coba mengadu. "Mas, ibu tadi komentar soal dapur kita lagi. Katanya masak pakai kompor gas itu nggak benar." Brian yang sedang sibuk dengan ponselnya hanya menjawab tanpa menatapku. "Ya wajar tak, ibu orang tua. Mungkin dia kangen masak kayu bakar. Biasa aja." "Tapi mas, ini udah sering banget. Tiap hari ada aja yang dikomentarin." "Tak, sabar. Ibu kan masih baru adaptasi. Nanti juga biasa." Aku menghela napas. Brian kembali fokus ke ponselnya. Aku beranjak ke dapur, merasa sendirian. Minggu-minggu berikutnya, situasi makin tidak nyaman. Ibu mertua mulai mengatur banyak hal di rumah.
Dia memindahkan perabotan tanpa izin, rak pindah ke sini, pot bunga ke sana. Dia mengatur menu masakan. Kok tiap hari itu aja sih? Ibu mau sayur lodeh. Dia bahkan mengatur kapan aku harus bangun. Jam segini masih tidur. Ibu sudah sholat subuh dari jam 4:30. Aku coba tegar, ini ujian, kataku pada diri sendiri. Ini bagian dari berbakti pada orang tua suami. Tapi setiap malam, saat Brian tidur nyenyak, aku menangis diam-diam di kamar. Rumahku sendiri terasa asing. Aku seperti tamu yang tidak diundang di rumah sendiri. Sifat detail ibu mertua sungguh menguji kesabaran. Suatu hari dia menemukan setitik debu di sudut lemari. "Tak, lihat ini, debu. Kamu nyapu nggak sih?" "Sudah, Bu, tadi pagi." "Sudah? Masa masih ada debu? Kamu nggak becus bersihin rumah?" "Ibu dulu sampai nggak ada debu sedikit pun di rumah." Aku menggigit bibir. "Iya, Bu, Aneta ulang nanti." "Ulang? Harusnya sekali beres. Makanya kalau ngerjain sesuatu harus teliti." Aku mengepel ulang seluruh rumah hari ini. Badanku pegal, lututku sakit karena jongkok terlalu lama. Tapi ibu mertua hanya duduk di ruang tamu, nonton televisi, sesekali berteriak memberi komando. Yang lebih menyakitkan, dia sering membanding-bandingkanku dengan istri tetangga di kampung. "Sita itu, istri Pak RT, rajin banget. Masak enak, ngurus anak pintar. Kamu kok nggak bisa kayak gitu? Atau anaknya Bu Karjo tuh, lulusan SMA tapi bisa ngatur rumah tangga dengan baik. Kamu sarjana kok kalah?" Aku mencoba membela diri. "Bu, tiap orang kan beda-beda." "Iya beda, tapi yang baik ya yang kayak gitu. Kamu harusnya belajar." Aku memilih diam, tapi dalam hati perih terasa. Aku tidak pernah merasa cukup di matanya. Apapun yang kulakukan selalu ada salahnya. Brian, dia semakin jarang mendengarkan keluhanku. Setiap kali aku coba bicara, dia selalu punya alasan. Capek, sibuk, atau ibu kan cuma bercanda. Aku tahu dia tidak mau ambil pusing, tidak mau konflik dengan ibunya. Tapi disitulah lukanya. Aku merasa sendirian melawan bayangan yang makin besar di rumahku sendiri. "Aku nggak tahu harus gimana lagi, Mas," kataku suatu malam setelah ibu mertuaku tidur. "Rasanya aku nggak bisa berbuat benar di depan ibu." Brian menghela napas panjang. "Tak, kamu terlalu sensitif. Ibu itu keras tapi baik. Dia cuma pengen kamu jadi istri yang baik buat aku." "Tapi Mas, aku udah berusaha, udah maksimal. Coba lebih sabar. Lagian ini kan cuma sementara." Aku tertawa kecil. "Sementara? Sudah 2 bulan. Dan tak ada tanda-tanda ibu mertua akan pulang. Setiap kali Brian menyinggung soal pulang kampung, ibu mertua selalu punya alasan. Masih sakit, masih butuh perawatan. Atau, ibu kangen sama kamu, Yan. Masa disuruh pulang?" 2 tahun pernikahan. 2 tahun penuh suka duka, tapi akhirnya takdir memberiku kabar yang sangat kunanti-nanti. Aku hamil. Saat pertama kali melihat 2 garis merah di taspek, tanganku gemetar. Aku tak percaya, segera hubungi Brian yang sedang di kantor. "Mas, aku hamil, Mas." Hening beberapa detik, lalu teriakan meledak dari seberang. "Beneran tak? Aku akan pulang cepat, jangan kemana-mana." Aku tertawa kecil, lalu menangis haru. Akhirnya setelah 2 tahun menanti, Allah mempercayakan aku dengan mengandung buah hati. Malam itu Brian pulang dengan membawa sekotak kue kesukaanku dan sekarung balon. Dia benar-benar membeli balon warna-warni dan menempelkannya di ruang tamu. "Bu, Anita hamil," serunya pada ibu mertua yang sedang duduk di ruang keluarga. Ibu mertua menatap kami bergantian. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, dia tersenyum lebar. "Alhamdulillah, akhirnya ibu punya cucu juga." Dia berdiri dan memelukku, pelukan pertama dan ternyata terakhir yang pernah kuterima darinya. "Kamu jaga kandungan baik-baik, tak? Ini amanah dari Allah." Aku terharu. Mungkin ini saatnya hubungan kami membaik. Mungkin kehadiran bayi ini bisa menjadi perekat yang selama ini kurindukan. Malam itu, kami makan malam bersama dengan suasana hangat. Ibu mertua bahkan memuji masakanku untuk pertama kalinya. "Enak tak? Ibu suka?" Brian tersenyum bangga, aku tersenyum bahagia. Untuk sesaat aku lupa pada semua kritik dan komentar pedas yang selama ini kuterima. Untuk sesaat aku merasa menjadi bagian dari keluarga ini seutuhnya. Ayahku juga tak kalah senang. Begitu mendengar kabar, beliau langsung datang ke rumah dengan membawa berbagai macam bingkisan. Vitamin, baju hamil, buku-buku kehamilan, dan amplop tebal. "Ini buat beli kebutuhan bayi. Jangan dipakai buat yang lain," pesannya. Brian semakin perhatian. Setiap pulang kerja, dia selalu membawakan sesuatu. Buah, susu, atau camilan sehat. Dia juga pertama kali mengusulkan agar aku berhenti kerja. "Tak, udah, resign aja.
Katanya suatu malam sambil memijat kakiku yang mulai pegal. Biar gak capek, kamu tinggal di rumah, istirahat yang cukup. Aku bisa cari nafkah buat kita bertiga. Aku ragu. Tapi mas, gajiku kan lumayan, bisa bantu ekonomi rumah tangga. Gak apa-apa, prioritas utama sekarang kesehatan kamu dan bayi. Aku bisa kok, masih ada tabungan, dan aku akan cari tambahan kalau perlu. Brian begitu meyakinkanku. Aku akhirnya setuju. Surat resign diajukan, dan setelah 1 bulan masa transisi, aku resmi menjadi ibu rumah tangga penuh waktu. Awalnya aku senang, bangun pagi tanpa tekanan deadline. Bisa menyiapkan sarapan untuk Brian dengan tenang. Lalu membersihkan rumah, memasak, dan bersiap menyambut kedatangan bayi. Aku membayangkan hari-hari yang damai. Duduk santai sambil membaca buku kehamilan. Sesekali berjalan pagi di kompleks. Atau sekedar tidur siang saat lelah. Tapi mimpi indah itu sirna begitu saja. Hari pertama setelah resmi di rumah, ibu mertua sudah memberi tugas. Tak, tolong cuci baju ibu. Yang kotor di kamar mandi. Pakai tangan ya, biar bersih. Jangan pakai mesin. Nanti cepat rusak. Aku menghela napas, tapi menurut. Hari kedua, tak, masak buat makan siang ya. Ibu mau sayur asam sama ikan asin. Yang banyak tak, nanti tetangga pada suka. Aku menurut lagi. Hari ketiga, tak, sapu halaman, daun kering pada berantakan. Ibu nggak tega lihatnya. Dan seterusnya, setiap hari selalu ada perintah baru. Cuci piring, setrika baju, bersihkan kaca, rapikan taman. Ibu mertua seperti mendapat asisten pribadi baru, gratis dan 24 jam. Bu, Anita istirahat dulu ya, capek. Kataku suatu sore setelah seharian beres-beres. Anak muda kok gampang capek. Ibu dulu seharian kerja di sawah, pulang masih masak, nyuci, ngurus anak. Gak pernah ngeluh. Kamu tuh kurang bersyukur tak? Masih diberi kesehatan, masa capek-capean? Aku terdiam. Capek fisik masih bisa kutahan, tapi capek hati ini yang perih. Aku hamil, seharusnya aku yang dilayani, bukan melayani seperti ini. Kadang saat Brian pulang aku coba cerita. Mas, hari ini ibu suruh aku angkat galon, padahal dokter bilang jangan angkat berat. Brian menghela napas. Ya udah, lain kali bilang aja sama ibu kalau kamu gak bisa. Udah mas, udah bilang. Tapi ibu bilang aku manja. Tak, sabar ya, ibu kan cuma pengen bantu. Mungkin dia gak ngerti. Masa gak ngerti? Ibu kan pernah hamil. Brian memilih diam. Dia ambil ponsel dan sibuk scroll media sosial. Aku tahu, dia sedang menghindari konflik. Dia lebih nyaman diam daripada membela istri di depan ibunya. Seiring waktu, perutku makin besar. Kandungan memasuki trimester kedua, lalu ketiga. Usia kehamilan 5 bulan, 6 bulan, dan semua terasa makin berat. Tapi perintah tak pernah berhenti, bahkan makin menjadi-jadi. Tak, tolong angkat jemuran. Ibu mau pasang jemuran baru. Bu, Aneta susah nengok ke atas, pusing. Nengok ke atas saja pusing. Kamu kebanyakan tidur siang kali. Ayo bangun, jangan manja. Aku menurut, tapi setiap kali mengangkat tangan ke atas untuk mengambil jemuran, kepalaku serasa berputar. Pernah suatu kali aku hampir jatuh, tapi untung ada pagar yang kutahan. Saat kontrol ke dokter kandungan, timbanganku turun. Dokter menegur. Bu Aneta, istirahatnya cukup. Jangan terlalu capek ya bu, ini BB ibu turun, harusnya naik. Aku hanya mengangguk lemas. Di rumah, Brian tanya, kata dokter gimana tak? Kata dokter aku harus lebih banyak istirahat, berat badanku turun. Brian mengangguk. Malam itu dia bilang ke ibunya, Bu, jangan suruh Aneta kerja berat-berat, kata dokter dia harus istirahat. Ibu mertua langsung memasang muka masam. Oh, jadi sekarang ibu yang salah. Ibu cuma minta tolong dikit, dibilang nyusahin. Ibu ini cuma numpang ya, gak berhak minta apa-apa. Brian buru-buru melunak. Bukan gitu bu, maksudku. Udah, ibu ngerti. Ibu akan diam aja. Jangan suruh-suruh menantu kesayanganmu. Aku hanya bisa diam. Malam itu, suasana makan malam kaku. Ibu mertua sengaja tidak bicara sepatah kata pun. Aku makan dengan perasaan bersalah. Padahal aku tak salah apa-apa. Hari-hari berikutnya aku berusaha lebih kuat. Meski capek, meski pegal, meski sering pusing, aku tetap kerjakan semua perintah. Takut terjadi keributan. Takut Brian marah, takut dianggap menantu durhaka. Tapi ternyata diamku dianggap kelemahan. Perintah makin menjadi. Kini ibu mertua tak hanya menyuruh pekerjaan rumah, tapi juga ikut campur soal kesehatanku. Tak, kamu kok minum vitamin terus? Nanti anaknya kebesaran, susah lahir. Sudah, kurangi. Bu, kata dokter harus rutin. Halah, dokter suka lebay. Ibu dulu hamil gak pernah minum vitamin. Anak-anak juga pada sehat. Atau, tak, kamu kok USG mulu, buang-buang duit. Ibu dulu gak pernah USG, anak-anak juga normal. Atau, tak,
Jangan makan pedas, nanti anaknya panas dalam. Jangan makan es, nanti anaknya gede. Jangan tidur siang terlalu lama, nanti susah tidur malam. Setiap hari selalu ada larangan baru. Kadang bertentangan dengan saran dokter, kadang hanya mitos belaka. Tapi aku tak bisa melawan. Jika aku sanggah, ibu mertua akan mengadu ke Brian. Dan Brian bukannya membela aku, malah menyuruhku nurut saja. Udah tak, nurut aja sama ibu, dia lebih pengalaman. Tapi mas, ini soal kesehatan. Dokter bilang, ibu bilang, kamu pilih yang mana? Ibu lebih tahu karena sudah pengalaman. Aku menyerah, tidak ada gunanya berdebat. Di mata Brian, ibunya selalu benar. Aku hanya menantu yang harus nurut. Di malam-malam sepi, saat Brian sudah tidur, aku sering mengelus perutku yang makin membesar. Nak, maafin mama. Mama lagi berjuang buat kamu. Mama pengen kamu lahir sehat, lahir di dunia yang bahagia. Mama sayang sama kamu, nak. Air mata mengalir tanpa bisa aku bendung. Di rumah ini, di rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman, aku merasa asing. Bayi dalam kandunganku menjadi satu-satunya teman, satu-satunya alasan untuk bertahan. Tapi perjuangan ini belum selesai. Ujian terbesar justru menanti di usia kehamilanku yang ke-6 bulan. Saat perutku sudah besar dan berat, saat aku sangat butuh istirahat, ibu mertua justru memberi perintah yang paling kejam, perintah yang akan menjadi awal dari kehancuran segalanya. Usia kehamilanku menginjak 6 bulan. Perutku sudah besar, berat, dan sering pegal. Setiap bangun tidur, aku harus miring-miring dulu supaya aku bisa berdiri. Setiap berjalan, napasku sedikit terengah. Janin dalam kandungan aktif bergerak, terutama malam hari, membuat tidurku tak nyenyak. Tapi di rumah ini, tak ada kata istirahat untukku. Pagi itu, aku baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk Brian. Dia pamit berangkat kerja, mengecup keningku sekilas. Istirahat ya tak, jangan terlalu capek. Aku mengangguk, meski tahu itu mustahil. Begitu pintu tertutup, suara ibu mertua sudah terdengar dari kamar. Tak, sini sebentar. Aku menghela nafas, lalu melangkah pelan ke kamar. Ibu mertua duduk di tepi tempat tidur, menunjuk ke lantai. Lihat ini, kamar ibu bau, kena tumpahan kopi kemarin. Kamu pel pakai kain tangan, biar bersih. Jangan pakai alat pel itu, gak akan kena ke sela-sela. Aku melihat lantai kamarnya. Memang ada bekas kopi di sudut, dekat meja rias. Tapi itu hanya setitik, tak seberapa. Bu, Aneta susah kalau jongkok terlalu lama. Nanti takutnya kenapa-napa. Lebih baik pakai alat pel saja, insya Allah bersih. Nanti Aneta pel khusus bagian yang kena kopi. Ibu mertua melotot. Matanya menyipit, bibirnya mengerucut. Alasan saja. Ibu dulu hamil sampai mau lahiran aja masih nyuci baju di sungai. Masih nyabit rambut buat kambing. Masih masak buat keluarga 10 orang. Kamu tuh manja. Masa nyuruh ibu tua kayak gini? Ngepel sendiri. Dasar menantu gak tahu diri. Tapi bu, tapi apa? Bentaknya keras. Kamu pikir dengan hamil kamu jadi ratu? Ibu juga pernah hamil, tapi gak pernah minta-minta diistimewain. Udah, sana, ambil kain pal. Sekarang juga. Aku terpukul. Kata-katanya menusuk hati, tapi daripada bertengkar, aku memilih diam. Dengan merasa terpukul dan tubuh lelah, aku ke dapur. Mengambil ember, mengisinya dengan air dan pembersih lantai. Lalu mengambil kain pel tangan, kain bekas yang biasa aku pakai untuk lap. Kembali ke kamar ibu mertua, aku berlutut. Perut besar membuatku susah membungkuk. Jadi aku harus jongkok dengan kaki terbuka lebar. Mulailah aku menggosok lantai, bagian demi bagian. Lututku sakit, tekanan pada punggung luar biasa. Keringat mengucur deras, janin dalam perut bergerak gelisah, mungkin ikut merasakan ketidaknyamanan ini. Tapi aku teruskan. Di sudut mataku, kulihat ibu mertua duduk di tempat tidur, menonton televisi dengan santai. Sekali-sekali dia melirik ke arahku, memastikan aku bekerja. Nah gitu dong, yang bersih, sampai ke pojok-pojok, komentarnya. Air mata hampir tumpah, tapi ku tahan. Aku tak mau dia melihatku lemah. Aku tak mau memberinya amunisi untuk berkata-kata lagi. Setelah selesai, aku berdiri dengan susah payah. Lututku terasa mau copot. Punggungku kaku. Aku membawa ember kotor ke kamar mandi. Membuang airnya, lalu merebahkan diri ke kamar. Kakiku bengkak. Perut terasa kencang. Aku takut jangan-jangan ada kontraksi dini. Tapi setelah beberapa saat berbaring, semuanya sedikit mereda. Syukurlah. Siangnya, ibu mertua kembali memberi perintah. Tak, masak buat makan siang. Ibu mau rendang. Yang banyak ya, buat lauk beberapa hari. Aku terperanjat. Bu, rendang. Itu masaknya berjam-jam loh bu. Aneta capek. Ya sudah, gak usah masak. Biar ibu aja yang masak.
Ibu bisa kok meski sudah tua, katanya sinis. Aku menghela napas panjang. Iya Bu, Aneta masak. Dengan sisa tenaga, aku ke dapur dan mulai memasak daging. Berdiri terlalu lama membuat kakiku bertambah bengkak. Sesekali aku duduk di kursi dapur, tapi ibu mertua selalu datang dan berkata, "Kok duduk? Ayo, diaduk terus biar nggak gosong." Jam menunjukkan pukul 4 sore ketika rendang selesai. Aku sudah tak kuat. Aku merebahkan diri di ruang tamu, tak sanggup melakukan apa-apa. Perutku terasa berat, janin bergerak lebih aktif dari biasanya. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, berusaha tenang. Brian pulang sekitar pukul 6:30. Begitu masuk dia melihatku berbaring. "Loh, Tak, kenapa? Kok lemes?" Sebelum sempat menjawab, ibu mertua muncul. Ibu suruh dia masuk rendang. Katanya capek. Masak rendang aja capek. Ibu dulu. Brian mengangkat tangan, memotong ucapan ibunya. "Udah Bu, gak apa-apa." Dia duduk di sampingku. "Kamu kenapa, Tak?" Aku mengangkat wajah, berusaha tegar. "Mas, hari ini ibu suruh aku ngepel pakai tangan di kamarnya. Aku jongkok lama banget. Habis itu disuruh masak rendang. Aku capek banget, Mas. Badan aku sakit semua." Kuharap kali ini dia peduli. Kuharap kali ini dia membelaku. Tapi Brian hanya mendengus. "Udah, jangan lebay. Bantu-bantu ibu sedikit aja, nggak mau. Masa ngepel dan masak aja ngeluh. Nanti kan kamu juga dapat pahala." Hatiku hancur. Pahala? Apa yang dia bicarakan? Aku hamil 6 bulan, bekerja seperti kuli, dan dia bilang ini soal pahala? "Mas, ini bukan soal pahala. Ini soal kesehatan aku dan bayi. Dokter bilang aku harus banyak istirahat. Tapi setiap hari ibu selalu nyuruh-nyuruh. Aku capek fisik, Mas. Aku capek hati." Brian menghela napas panjang. Wajahnya terlihat lelah. Tapi lelah karena harus menghadapi ini. Bukan lelah karena peduli. "Tak, kamu terlalu sensitif. Ibu tuh keras tapi baik. Dia cuma pengen kamu jadi istri yang ngatur rumah tangga. Lagian, dulu ibuku juga hamil. Kerja keras, anak-anaknya lahir sehat semua. Jadi nggak ada alasan kamu nggak bisa. Tapi Mas, setiap orang beda." Iya beda. Kamu juga harus ngerti posisi ibu. Dia kan udah tua, pengen deket sama kamu. Tapi kamu malah ngeluh terus. Nanti dia sakit hati loh. Aku membelalak. Jadi aku yang salah. Aku yang dimarahin, disuruh-suruh, dipaksa kerja berat. Tapi aku yang salah. Brian berdiri. "Udah, males ah. Aku mau mandi." Dia pergi ke kamar mandi meninggalkanku di ruang tamu dengan hati perih. Ibu mertua dari dapur hanya tersenyum sinis lalu kembali ke kamarnya. Malam itu, aku tak bisa tidur. Air mata terus mengalir, janin dalam perut bergerak terus, seolah ikut merasakan kesedihan ibunya. Aku mengelus perut, berbisik. "Maafin Mama, Nak. Mama belum bisa kasih yang terbaik buat kamu. Tapi Mama janji, Mama akan berjuang buat kamu." Di luar kamar, ku dengar suara televisi. Ibu mertua masih terjaga, menonton acara favoritnya. Brian, dia sudah terlelap, dengan posisi membelakangi. Untuk pertama kalinya aku merasa sangat sendiri. Sangat sendiri. Di rumah ini, di rumah yang seharusnya menjadi tempat teraman, aku merasa terasing. Aku bukan istri, bukan calon ibu, bukan anggota keluarga. Aku hanya pembantu yang kebetulan hamil, dan yang paling menyakitkan, suamiku sendiri tak mau membelaku. Dia lebih memilih diam, lebih memilih menghindar, lebih memilih menyalahkanku daripada menghadapi ibunya. Di kegelapan malam, aku bertanya pada diriku sendiri, sampai kapan aku harus bertahan? Sampai kapan aku harus menerima semua ini? Apa benar ini yang disebut berbakti pada suami dan mertua? Aku tak tahu jawabannya, tapi jauh di lubuk hati ada suara kecil yang berkata, suatu hari semua ini akan berakhir, dan saat itu tiba, aku harus siap. Aku tak pernah menyangka bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari dugaanku, dan saat itu datang, semuanya akan hancur dalam sekejap. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Mas Brian libur kerja dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, kami bisa duduk santai bersama di ruang tengah. Aku duduk di sofa dengan bantal menyangga punggung, sementara Brian duduk di sampingku. Sesekali mengelus perutku yang makin membesar. Janin dalam kandungan bergerak aktif seperti ikut senang melihat ayahnya di rumah. "Besok kita ke dokter kandungan ya, Tak?" tanya Brian sambil menonton televisi. "Harus kontrol rutin kan?" "Iya Mas, udah waktunya kontrol. Semoga semuanya sehat-sehat," jawabku sambil tersenyum. Untuk sesaat aku melupakan semua kepenatan. Melihat Brian peduli, hatiku sedikit hangat. Ibu mertua sedang di dapur. Mungkin membuat kopi atau camilan. Suasana pagi itu cukup damai. Televisi menyala dengan acara kuis mingguan. Sesekali kami tertawa melihat tingkah para peserta.
Aku berpikir mungkin hari ini akan baik-baik saja. Pikiranku melayang pada janin dalam kandungan. Usia 6 bulan, semakin aktif bergerak. Kadang tendangannya keras, membuatku tersenyum sendiri. Aku berbisik pelan. Nak, kamu nanti jadi pemain bola ya? Tendangannya keras sekali. Brian tertawa mendengar bisikan itu. Kalau laki-laki, kita kasih nama apa, tak? Rafa, Mas. Rafa Atalah. Artinya pemberian Allah yang mulia. Bagus itu. Brian mengangguk setuju. Rafa Atalah. Rafa. Kami larut dalam obrolan ringan tentang nama bayi, tentang persiapan kelahiran, tentang kamar bayi yang belum sempat kami dekorasi karena kesibukan dan kehadiran ibu mertua. Tiba-tiba, dari arah dapur tidak ada suara. Mungkin ibu mertua sedang asik dengan aktivitasnya. Lalu sekitar pukul 10 pagi, saat acara televisi sedang seru-serunya, terdengar suara dari kamar ibu mertua. Brian, Anita, cepat sini. Suaranya histeris, beda dari biasanya. Kami berdua duduk kaget dan segera bangkit. Aku berjalan pelan karena perut besar, sementara Brian sudah berlari lebih dulu ke kamar ibunya. Begitu sampai di ambang pintu, aku melihat pemandangan yang membuat jantungku berdebar. Ibu mertua berdiri di tengah kamar dengan wajah merah padam, rambutnya sedikit berantakan, matanya melotot ke arahku. Di tangannya dia memegang kotak perhiasan kosong. Ya Allah, berlian ibu hilang. Berlian baruku. Brian terperanjat. Loh, Bu, kok bisa hilang? Dicek dulu, Bu, siapa tahu salah taruh. Salah taruh? Ibu tahu persis ibu taruhnya di sini, di dalam kotak ini. Sekarang kosong, hilang. Teriaknya sambil mengacung-ngacungkan kotak kosong itu. Lalu matanya beralih padaku. Tatapannya tajam, penuh kebencian. Kamu ya, dasar mentang-mentang menantu, berani nyuri berlian ibu. Tak tahu malu kamu, kembalikan sekarang. Aku terpaku, tidak percaya dengan apa yang kudengar. Tuduhan ini begitu tiba-tiba, begitu kejam. Bu, Anita nggak ngambil, sumpah. Anita nggak tahu apa-apa, Bu. Coba ibu ingat-ingat lagi. Mungkin ibu taruh di tempat lain. Bohong, kamu yang paling sering masuk kamar ibu buat beberes. Pasti kamu lah, siapa lagi kalau bukan kamu. Kamu kan tiap hari kesini. Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Bu, Anita masuk kamar ibu cuma buat beberes. Itu pun karena ibu yang minta. Anita nggak pernah ambil apapun, Bu. Ibu tahu kamu iri. Kamu iri karena ibu baru dikasih berlian sama Brian. Sementara kamu nggak dikasih apa-apa. Pasti kamu sakit hati kan, Anita? Makanya kamu ambil berlian itu. Aku mulai panas. Darah mendidih di sekujur tubuh. Tuduhan itu bukan hanya salah, tapi juga sangat menyakitkan. Berlian itu, aku tahu persis soal berlian itu. Bu, dengan hormat, Anita nggak iri. Itu berlian juga hasil patungan aku sama Mas Brian buat beliin buat ibu. Jadi masa iya Anita curi barang yang Anita sendiri ikut beliin? Itu benar. Beberapa bulan lalu, Brian mengajakku patungan untuk membelikan ibunya berlian sebagai hadiah. Katanya, ibunya selama ini belum pernah punya perhiasan berharga. Aku setuju, dan kami patungan. Aku keluar uang lebih banyak karena Brian lagi tipis. Bersama-sama, kami membeli berlian 1 karat yang cukup bagus. Lalu, Brian yang memberikannya pada ibu mertua. Seolah itu adalah hadiah dari dirinya sendiri. Aku ikhlas karena itu untuk ibunya. Mendengar penjelasanku, ibu mertua malah makin galak. Matanya membelalak, wajahnya merah padam seperti kepiting rebus. Jadi kamu gak ikhlas ngasih berlian itu, makanya kamu ambil lagi. Dasar menantu berhati jahat, iri sama orang tua. Bu, bukan gitu maksud Anita. Diam kamu, ibu gak mau dengar alasan. Teriaknya memotong ucapanku. Aku menoleh ke Brian, berharap dia bicara, berharap dia meluruskan. Tapi Brian hanya diam, wajahnya tegang. Matanya menatap lantai, dia tidak berkata apa-apa. Ibu mertua mulai mondar-mandir di kamar, masih dengan kotak kosong di tangannya. Matanya menyapu setiap sudut kamar, seperti mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Lalu pandangannya jatuh pada ember di pojok kamar, ember bekas kepal kemarin yang aku lupa buang. Air di dalamnya keruh, bercampur debu, kopi, dan kotoran lain. Air pal kotor yang kemarin kupakai membersihkan kamarnya atas perintahnya. Dengan langkah cepat dia mengambil ember itu. Aku belum sempat bereaksi, dia sudah mengangkatnya tinggi-tinggi. Bu, jangan, teriakku. Tapi terlambat. Dengan sekuat tenaga, ibu mertua menyiramkan seluruh isi ember itu ke arahku. Air kotor itu membasahi seluruh tubuhku, rambut, wajah, baju, semuanya. Dingin, bau, menjijikan. Aku menjerit. Bukan karena sakit, tapi karena tidak percaya. Ini benar-benar terjadi padaku. Di rumahku sendiri, di depan suamiku, di saat aku hamil 6 bulan. Ibu mertuaku menyiramku dengan air pal kotor. Air itu menetes dari rambutku, bajuku basah kuyup, lengket. Bau kopi dan debu memenuhi indera penciumanku. Janin dalam perut bergerak kencang, mungkin syok seperti ibunya.
Biar kamu ingat rasanya jadi pencuri, teriak ibu mertua dengan wajah puas. Aku menatapnya, lalu menatap Brian. Suamiku itu masih berdiri mematung, tidak bergerak, tidak berbicara apapun, tidak membelaku, hanya diam seperti patung. Mas Brian, bisikku lirih, berharap dia melakukan sesuatu, tapi dia hanya menunduk, tidak berani menatapku. Ibu mertua tertawa sinis. Udah ngaku aja, ngaku, nanti ibu maafin. Ibu gak akan lapor polisi asal kamu kembalikan berlian itu. Aku menggigil, bukan karena dingin tapi karena marah. Marah yang luar biasa. Marah yang selama ini kupendam, kini meledak sekaligus. Dengan napas memburu, aku berkata, Bu, Aneta tidak ambil. Aneta tidak tahu di mana berlian itu. Tapi yang jelas Aneta bukan pencuri. Aneta tidak butuh barang curian. Masih ngelak, dasar bandel, teriaknya lagi. Lalu menatap Brian. Yan, kamu diam saja lihat berlian ibumu dicuri sama istri kamu. Kamu bela ibu. Brian akhirnya angkat bicara, tapi kata-katanya bukan membelaku. Tak, kalau kamu ambil kembalikan aja, nanti kita bicara baik-baik. Aku membelalak. Mas, kamu percaya aku yang ambil? Brian tidak menjawab. Diamnya adalah jawaban. Hatiku hancur berkeping-keping. Setelah teriakan dan siraman air kotor itu, aku tak sanggup lagi berdiri di hadapan mereka. Tubuhku gemetar, basah, bau, dan hatiku hancur. Tanpa berkata sepatah kata pun aku berbalik dan berjalan menuju kamar. Setiap langkah terasa berat, seperti menapaki pecahan kaca. Janin dalam perut bergerak gelisah, ikut merasakan goncangan emosi yang kualami. Aku tak peduli. Aku langsung menuju kamar mandi. Air dingin kubiaskan ke seluruh tubuh, berusaha membersihkan air kotor yang masih lengket. Tapi, meski air pal itu hilang, rasa sakit di hati tak bisa dihapus. Air mata bercampur air keran mengalir tanpa henti. Berapa lama aku di kamar mandi, tak tahu. Yang pasti ketika keluar, tubuhku sudah bersih, tapi jiwaku masih compang-camping. Aku duduk di tepi tempat tidur, memandangi perut besarku. Nah, maafin mama lagi berusaha kuat buat kamu, bisikku. Dari luar, ku dengar suara langkah kaki mondar-mandir, lalu suara pintu kamar diketuk pelan. Tak, buka pintu tak. Suara Brian, lembut, berbeda dengan nada kasar tadi di kamar ibunya. Aku diam, tak menjawab. Tak, please, buka pintu, kita ngomong baik-baik. Masih diam, aku tak sanggup melihat wajahnya sekarang. Tak sanggup. Tak, aku tahu kamu marah, tapi coba dengar dulu. Udah tak, berikan saja berlian itu. Bilang saja sejujurnya kalau kamu ambil. Nanti akan aku belikan sendiri yang baru buat kamu, yang lebih bagus. Aku janji. Dunia serasa berhenti. Apa yang baru saja dia katakan? Dia masih menuduhku? Setelah semua yang terjadi, setelah ibunya menyiramku dengan air kotor, dia masih percaya aku pencuri. Dia tidak membelaku. Dia tidak memintaku bercerita. Dia hanya minta aku mengaku. Tak, please, ibu udah tua. Dia gak tega lapor polisi. Tapi kalau kamu gak ngaku, nanti ibu marah. Udahlah tak, ngaku aja, nanti ku belikan yang baru. Dari kejauhan kudengar suara ibu mertua ikut berteriak. Yan, jangan merendah sama dia. Suruh dia keluar, suruh dia ngaku sekarang. Kalau enggak ibu lapor polisi, biar dia masuk penjara, biar dia kapok. Bu, sabar dulu. Suara Brian mencoba menenangkan. Sabar apanya? Dia mencuri barang ibu. Udah dikasih tempat, tinggal gratis, masih aja ambil barang orang. Dasar nggak tahu diri, biar dia ngerasain susah. Kata-kata itu kembali menusuk. Dikasih tempat tinggal gratis. Lagi-lagi kalimat itu. Rumahku sendiri disebut sebagai pemberian gratis. Tak, denger gak? Ibu makin marah. Keluarlah, kita bicara. Desak Brian lagi. Aku bangkit, darahku mendidih. Bukan darah yang mengalir normal, tapi lava panas siap meletus. Kubuka pintu kamar dengan kasar. Brian terkejut. Di belakangnya ibu mertua berdiri dengan tangan berkacak pinggang. Wajah penuh kemenangan. Ngaku akhirnya. Sambar ibu mertua sinis. Aku tidak menatapnya. Aku hanya menatap Brian, suamiku. Mas, sekali lagi aku tanya, kamu percaya aku ambil berlian itu? Brian menghela napas. Wajahnya menunjukkan kebingungan. Tak, ibu gak mungkin bohong. Ibu yakin berlian itu dimaling. Kamu satu-satunya orang yang sering masuk ke kamar ibu. Karena ibu suruh, bentakku. Aku masuk ke kamar ibu karena ibu suruh beberes, suruh nyapu, suruh aku ngepel. Bukan karena aku ambil barangnya. Alasan, sahut ibu mertua. Udah Yan, bukti sudah jelas, dia cuma ngelas. Aku menatap Brian. Mas, kamu lupa, berlian itu aku ikut beli. Aku patungan sama kamu, uangku lebih banyak bahkan. Masa aku curi barang yang aku beli sendiri? Brian terdiam. Untuk sesaat matanya menunjukkan keraguan. Ibu mertua cepat menyambar.
Jangan percaya dia, Brian. Dia bohong. Pasti dia nyesel udah keluar duit buat beli berlian itu, makanya diambil lagi. Dasar pelit. Aku tak tahan. Mulut ini rasanya ingin mengeluarkan semua unek-unek yang bertahun-tahun kupendam. Ibu diam. Ibu udah cukup. Semua terkejut. Aku tidak pernah sekeras ini. Ibu pikir aku ikhlas ngasih berlian itu. Aku ikhlas. Tapi bukan berarti aku bodoh. Sekarang ibu nuduh tanpa bukti. Ibu siram aku dengan air kotor dan Mas Brian. Suamiku sendiri, diem aja. Malah ikut nuduh. Tak tenang. Brian mencoba meredam. Tenang? Kamu bilang aku suruh tenang. Lihat ini. Aku menunjuk bajuku yang masih lembab bekas siraman. Lihat aku. Aku hamil 6 bulan, disiram air kotor, dituduh pencuri, dan kamu cuma bilang tenang. Aku berjalan mundur menjauh dari mereka. Dadaku sesak. Perutku terasa kencang, tapi amarah mengalahkan segalanya. Kalian berdua. Kalian ini lupa diri. Ini rumah siapa? Ini rumahku. Rumah pemberian ayahku. Atas nama aku, bukan atas nama Mas Brian, apalagi ibu. Ibu mertua membelalak. Apa kamu bilang? Ibu dengar baik-baik ya. Selama ini ibu numpang di rumahku. Ibu makan dari uangku. Ibu tidur di kasur yang aku beli. Ibu pakai air dan listrik yang aku bayar. Dan sekarang ibu berani nuduh aku mencuri. Anita, Brian membentak. Cukup, jangan begitu sama ibu. Cukup? Ini belum cukup. Kalian harus tahu, aku sudah sabar berbulan-bulan. Setiap hari disuruh ini itu, dimarahin, dihina. Tapi aku diam karena aku hormat ibu sebagai ibu kandungmu. Tapi sekarang kalian tuduh aku pencuri? Brian melangkah maju, wajahnya merah, matanya membelalak. Aneta, aku bilang cukup. Jangan dekat-dekat, aku mundur selangkah. Kalian berdua tidak tahu diri. Selama ini kalian numpang di rumahku, makan dari rezekiku, tapi aku diperlakukan seperti ini. Kalian, belum sempat kalimatku selesai, tiba-tiba, plak. Sesuatu yang keras mendarat di pipi kiriku. Kepalaku terpental ke samping, tubuhku oleng hampir jatuh. Untung ada dinding yang menahan. Dunia serasa berhenti berputar. Aku menatap Brian, tangan kanannya masih terangkat, wajahnya merah, napasnya memburu. Dia baru saja menamparku. Suamiku sendiri menamparku. Di depan ibunya yang baru saja menyiramku dengan air pal kotor. Pipiku perih, lebih perih dari apapun yang pernah kurasakan. Tapi yang lebih perih adalah hatiku, hancur lebur. Mas, kamu tampar aku, bisikku, suara hampir tak terdengar. Brian menurunkan tangannya. Di matanya ada sedikit penyesalan, tapi dia tidak minta maaf, dia hanya bergumam. Kamu gak boleh hina ibu. Ibu mertua di belakangnya tersenyum puas. Pantas, biar dia tahu rasa. Perlahan aku berdiri tegak, ku tahan air mata, ku buang rasa sakit, ku ganti dengan tekad baja. Mas Brian, kataku dengan suara dingin. Kamu ingat rumah ini punya siapa? Brian terkejut dengan nada bicaraku. Tak, rumah ini punya aku, atas namaku, pemberian ayahku. Dan selama ini aku izinkan ibumu tinggal di sini karena aku hormat padamu, karena aku sayang padamu, karena aku pikir kita keluarga. Tapi sekarang, aku berhenti sejenak menarik napas dalam. Janin dalam perut bergerak, mungkin merasakan ketegangan ini. Sekarang aku minta kalian berdua keluar. Keluar dari rumah ini, sekarang juga. Ibu mertua terbelalak. Apa? Kami diusir. Kamu pikir kamu siapa? Ini rumah anak saya. Ini rumahku, Bu. Bukan punya Mas Brian, bukan punya ibu. Punya aku. Dan aku mengusir kalian keluar sekarang juga. Anita, Brian membentak lagi. Jangan gila, kamu gak bisa ngusir kami. Aku bisa, dan akan aku lakukan. Kalau kalian gak mau keluar dengan baik, aku akan panggil satpam perumahan. Aku akan laporkan ke polisi. Aku akan laporkan penganiayaan. Kalian lihat ini. Balasku tak kalah keras. Aku menunjuk baju yang masih basah, lalu pipiku yang mulai membengkak. Ini pemfitnahan dan penganiayaan terhadap ibu hamil. Kalian mau masuk penjara? Ibu mertua mulai ketakutan. Wajahnya berubah pucat. Yan, jangan sampai, Yan. Brian mencoba melunak. Tak sabar, jangan gini. Kita ngomong baik-baik. Jangan panggil aku namaku lagi. Potongku tajam. Kamu udah hancurin semuanya. Percaya sama ibumu yang nuduh aku tanpa bukti. Diam aja waktu aku disiram air kotor. Tampar aku di saat aku hamil 6 bulan. Kamu gak punya hak panggil aku sayang lagi. Brian terdiam. Ibu mertuanya juga diam. Sekarang kalian keluar. Keluar. Teriakku sambil menunjuk pintu depan. Dengan wajah merah padam dan gengsi, Brian mulai mengambil beberapa barang. Tas, beberapa baju, dokumen penting. Ibu mertua masih mematung, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Cepat, aku gak mau lihat muka kalian lagi di rumah ini. Brian masih meraih tangan ibunya, menuntunnya keluar.
Sebelum melangkah keluar, ibu mertua sempat menatapku dengan tatapan penuh kebencian. Ini belum berakhir ya, Neta. Aku tidak menjawab, hanya menatap mereka dengan dingin. Pintu depan tertutup rapat di belakang mereka. Begitu suara langkah kaki menjauh, aku ambruk. Lututku lemas, tubuhku gemetar. Aku duduk di lantai memegangi perutku yang terasa kencang. Nak, maafin Mama, nak. Maafin Mama. Bisikku sambil menangis. Mama terpaksa, Mama gak bisa terus-terusan disakiti. Janin dalam perutku bergerak pelan, seperti mencoba menenangkan. Aku mengelus perutku, berusaha menenangkan diri. Beberapa menit kemudian aku mendengar suara mobil starter. Suara itu menjauh, lalu hilang, mereka pergi. Aku masih duduk di lantai, basah, bau, dan hancur hati. Tapi di dalam dadaku ada rasa lega yang aneh, rasa bebas. Seperti akhirnya aku bisa bernapas lega setelah sekian lama tercekik. Perlahan aku bangkit, aku harus mandi, aku harus membersihkan diri. Dan setelah itu, aku harus memikirkan langkah selanjutnya. Karena ini belum berakhir, ini baru awal. Di luar, hujan mulai turun. Deras, seperti ikut menangis bersamaku. Tapi di dalam hatiku, matahari mulai muncul. Setelah sekian lama dalam kegelapan, akhirnya aku memilih tenang. Aku memilih diriku sendiri. Malam setelah mengusir mereka, aku tak bisa tidur. Tubuhku lelah, tapi pikiranku tak mau berhenti bekerja. Aku memeluk perutku yang besar, berbicara pada bayi dalam kandungan. Nah, maafin Mama. Mama gak punya pilihan lain. Mama harus kuat buat kamu. Pagi harinya, aku menelpon ayah. Suaraku bergetar saat menceritakan semuanya. Dari awal ibu mertua datang, perlakuan kasar, siraman air pal kotor, hingga tamparan Brian. Ayah diam mendengarkan, lalu setelah aku selesai, dia berkata dengan suara berat. Nah, ayah akan ke rumah sekarang, jangan kemana-mana. 1 jam kemudian ayah tiba, beliau langsung memelukku erat. Aku menangis di pelukannya seperti bayi. Ayah, Anita salah apa ya? Kenapa mereka tega banget sama Anita? Ayah mengusap kepalaku. Kamu gak salah, nak. Mereka yang buta hati. Sekarang, ayah minta kamu kuat. Kita harus perceraian ini dengan benar. Ayah gak akan biarkan mereka lolos begitu saja. Ayah memang kenal banyak orang. Beliau mantan pegawai negeri dengan koneksi luas. Dalam hitungan hari, ayah sudah mempekerjakan pengacara terkenal. Bu Rina namanya. Seorang lawyer handal yang sudah malang melintang di kasus perceraian artis dan pejabat. Saat pertama kali bertemu dengan Bu Rina di ruang kerjanya yang mewah, beliau menatapku dengan iba. Bu Anita, saya sudah dengar cerita ibu dari ayah ibu. Ini kasus yang serius. Ibu punya bukti, ada saksi. Aku menggeleng. Tidak ada bukti fisik, Bu. Hanya kata-kata. Tapi saya punya KTP dengan alamat rumah itu, sertifikat rumah atas nama saya, dan rekam medis kehamilan. Itu cukup. Kita akan ajukan gugatan cerai dengan alasan KDRT dan penelantaran. Dan karena rumah atas nama ibu, mereka tidak punya hak apa-apa. Proses hukum dimulai. Surat gugatan dilayangkan. Brian kaget bukan main. Dia tidak menyangka aku secepat itu bertindak. Sidang pertama digelar 2 minggu setelah kejadian. Aku datang dengan perut besar didampingi ayah dan ibu Rina. Brian datang sendirian. Ibu mertuaku tidak kelihatan batang hidungnya. Wajahnya kusut. Pakaiannya sedikit lusuh, jauh berbeda dengan Brian yang dulu selalu rapi. Hakim membacakan gugatan. Bu Rina memaparkan dengan detail tentang KDRT, penganiayaan, penelantaran istri hamil. Brian hanya tertunduk. Seorang pengacara murah yang dia sewa dadakan hanya bisa pasrah karena memang fakta tidak berpihak pada kliennya. Sidang demi sidang dilalui. Di luar ruang sidang, Brian beberapa kali mencoba mendekatiku. Tak, please, kita ngomong sebentar. Pintanya suatu hari, setelah sidang ketiga. Aku menatapnya dengan dingin. Ada apa? Tak, aku minta maaf, sungguh, aku minta maaf. Matanya berkaca-kaca. Berliannya ternyata ketemu. Ibu salah naruh di dalam dompet. Ibu lupa kalau dia taruh di situ pas pergi ke pasar. Aku tersenyum getir. Oh, jadi ketemu. Sudah kuduga. Tak, aku hilaf. Aku terlalu percaya ibu. Tapi sekarang aku tahu kamu gak ambil. Maafin aku, tak. Kita balikan ya, demi anak kita. Anak kita kan butuh ayah. Aku menatapnya lama. Pria ini yang dulu sangat kucintai, kini tampak asing di mataku. Mas Brian, kataku lembut. Kamu tahu, saat kamu tampar aku, sesuatu di dalam diriku mati. Bukan cuma rasa cinta, tapi rasa percaya, rasa aman, rasa hormat. Semuanya mati. Tak, aku janji. Aku gak akan ngulang. Janjimu dulu juga manis, Mas. Kamu janji akan jaga aku,
Lindungi aku, cintai aku. Tapi saat ibumu siram aku dengan air kotor, kamu diam. Saat ibumu tuduh aku tanpa bukti, kamu percaya. Dan saat aku bela diri, kamu tampar aku. Janjimu hanya kata-kata kosong. Brian menangis terseduh-seduh di koridor pengadilan. Beberapa orang memandang kami dengan rasa ingin tahu, tapi hatiku sudah membatu. Maafmu tidak berarti, Mas. Pergi, jangan pernah datang lagi padaku. Aku berbalik dan pergi meninggalkannya. Di belakangku kudengar dia memanggil-manggil namaku, tapi aku tak menoleh. Cinta itu mati saat tangannya menyentuh pipiku. Sidang keempat adalah putusan. Hakim mengabulkan gugatan cerai. Brian dinyatakan bersalah melakukan KDRT dan wajib memberikan nafkah idah serta mut'ah. Tapi karena dia sudah tidak punya pekerjaan tetap, jumlahnya hanya simbolis. Rumah, mobil, dan aset lainnya tetap menjadi milikku sepenuhnya. Begitu palu hakim diketuk, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku. Aku akhirnya bebas dari mereka berdua. Brian keluar dari ruang sidang dengan wajah pucat. Ibu mertua yang akhirnya datang langsung menghampirinya. Gimana, Yan? Kalah? Dasar perempuan jelang itu. Aku mendengarnya dari kejauhan, tapi aku tak marah. Aku hanya tersenyum. Kata-katanya tak lagi bisa menyakitiku. Ayah memelukku. Kamu hebat, nak. Sekarang istirahat, jaga kandunganmu. Ayah akan urus sisanya. Malam itu, di rumah yang kini benar-benar milikku sepenuhnya, aku berbaring di tempat tidur sambil mengelus perut. Nak, Mama sudah bebas. Sekarang tinggal kita berdua. Mama janji akan jadi ibu yang terbaik buat kamu. Janin menendang pelan, seperti setuju. Tapi di luar sana, badai sedang menghampiri Brian dan ibunya. Aku belum tahu bahwa kehancuran mereka baru saja dimulai. Setelah perceraian resmi, aku memutuskan untuk fokus pada kehamilan dan masa depanku. Aku tak mau lagi memikirkan Brian dan ibu mertua. Mereka sudah bukan lagi bagian dari hidupku. Aku bahkan mengganti nomor ponsel, berhenti dari grup-grup yang berisi kenalan Brian, dan memutuskan untuk memulai hidup baru. Namun dunia memang kecil, kabar tentang kehancuran Brian sampai juga ke telingaku. Bukan karena aku mencarinya, tapi karena orang-orang suka bergosip. Pertama, dari mantan rekan kerjaku di kantor lama. Suatu hari, Dina sahabatku yang masih bekerja di sana menelpon. Tak, lo tahu nggak kabar soal mantan suami lo? Aku ragu. Enggak, emang kenapa? Katanya dia dipecat. Ada skandal penggelapan dana kecil-kecilan di divisinya. Dia diduga ikut terlibat. Manajernya marah besar, tak? Apalagi setelah tahu dia punya masalah KDRT sama lo. Reputasinya hancur. Akhirnya dipecat dengan tidak hormat. Aku diam. Penggelapan. Brian, pria yang dulu kurasa jujur dan sederhana itu. Tapi setelah semua yang terjadi, apalagi yang tak mungkin? Tak, lo masih di sana. Suara Dina memecah lamunanku. Masih, Din, cuma kaget aja. Gak nyangka dia bisa terlibat hal seperti itu. Iya, banyak yang kaget. Tapi ya begitulah, lingkungan dan tekanan hidup bisa mengubah orang. Aku menghela napas. Mungkin itu balasan, Din. Aku gak mau menghakimi, tapi biarlah Tuhan yang mengatur. Kabar kedua datang dari sumber tak terduga, tetangga kompleks perumahan yang pernah beberapa kali ngobrol dengan ibu mertua. Ibu RT, seorang wanita parubaya yang ramah, suatu hari mampir ke rumahku. Neta, gimana kabarmu? Anakku bilang, lihat kamu di puskesmas kemarin. Aku tersenyum. Baik, Bu. Alhamdulillah, kehamilanku sehat. Setelah basa-basi, Ibu RT mulai bicara pelan. Neta, Ibu dengar. Ada kabar soal mantan mertuamu itu. Ibu gak enak sebenarnya ngomongin orang, tapi kasihan lihat mereka. Aku menegakkan badan. Memangnya kenapa, Bu? Mereka sempat mampir ke sini minggu lalu. Mau minta tolong, pinjam uang sama Pak RT. Katanya rumah di kampungnya dijual karena hutang. Ibu mertuamu itu ternyata punya banyak utang, Neta. Kesana kemari, ke rentenir, ke bank, ke tetangga kampung. Katanya selama ini dia suka belanja dan gaya, nutupin dengan gajinya Brian. Tapi setelah Brian dipecat, semua hutang itu menumpuk. Akhirnya rumah di kampung satu-satunya aset terpaksa dijual buat nutup sebagian hutang. Aku tertegun. Jadi ini penyebabnya. Ibu mertua yang suka bergaya, suka belanja, suka pamer. Ternyata semua itu dibiayai hutang. Dan Brian sebagai anak mungkin ikut menanggung atau setidaknya menutup-nutupi. Terus sekarang mereka di mana, Bu? Tanyaku. Ibu RT menggeleng. Gak tahu pasti. Sempat numpang di rumah saudara di kampung. Tapi katanya diusir karena kelakuan ibumu itu. Gak betah lama-lama.
terus pindah ke shelter penampungan di dekat stasiun. Tapi ibumu ngeluh nggak betah, katanya nggak tahan sama aturan dan kondisi di sana. Aku diam, dalam hati ada perasaan aneh. Bukan senang, bukan ibah, mungkin campuran keduanya. Nita, ibu tahu mereka jahat sama kamu, tapi ibu cuma kasihan lihat mereka sekarang. Hidupnya pindah-pindah, kadang tidur di emperan toko, kadang di taman. Ibumu kelihatan sudah tua dan sakit-sakitan. Brian juga kelihatan putus asa. Aku menghela napas panjang. Bu, saya nggak bisa bilang saya senang dengar kabar ini. Tapi saya juga nggak bisa bilang saya kasihan. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri, Bu. Saya sudah memaafkan, tapi saya nggak akan lupa. Ibu RT mengangguk. Ibu paham, Nita. Kamu kuat ya. Ibu doakan yang terbaik buat kamu dan bayi. Setelah Ibu RT pulang, aku duduk lama di ruang tamu. Pikiranku melayang pada Brian. Pria yang dulu kunikahi dengan penuh cinta, kini dia hidup terlunta. Tanpa pekerjaan, tanpa rumah, dengan ibu yang menjadi beban. Aku ingat bagaimana dulu dia selalu bicara soal masa depan, soal rumah besar, soal membahagiakan ibunya. Sekarang semua mimpi itu sirna, dan ibunya yang selalu dia bela mati-matian justru menjadi sumber kehancurannya. Tapi aku tak bisa menyesali pikiranku. Jika saat itu aku tidak mengusir mereka, mungkin akulah yang hancur sekarang. Mungkin bayi dalam kandunganku yang menjadi korban. Malam itu aku berdoa, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar diberikan kekuatan untuk terus maju, untuk melupakan masa lalu, dan untuk menjadi ibu yang baik bagi anakku. Tuhan Maha Adil, dan keadilannya kadang datang dengan cara yang tak terduga. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Brian dan ibunya sekarang tinggal di kolong jembatan dekat pasar. Ada yang melihat mereka menggelandang di sana, tidur beralas kardus, makan dari sisa-sisa makanan di pasar. Brian kadang menjadi kuli panggul dadakan, kadang memulung botol plastik. Ibu mertua duduk di pinggir jalan dengan mangkuk, mengemis. Aku menutup mata saat mendengar itu, bukan karena iba, tapi karena tidak percaya. Begitu cepat kehancuran mereka, dari rumah klaster, dari pekerjaan tetap, dari kehidupan yang layak, kini menjadi gelandangan. Di sisi lain, hidupku mulai membaik. Aku fokus pada kehamilan, rutin kontrol ke dokter, mempersiapkan segala kebutuhan bayi. Ayah selalu ada di sampingku, memberikan dukungan moral dan materi. Aku juga mulai memikirkan untuk kembali bekerja setelah melahirkan. Bukan karena butuh uang, tapi karena ingin mandiri dan memberikan contoh baik pada anakku kelak. Tuhan memang punya rencana indah. Dari luka yang dalam, aku belajar banyak hal. Tentang harga diri, tentang batasan, tentang kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Brian dan ibu mertua mungkin sekarang menyesali perbuatan mereka. Tapi penyesalan itu datang terlambat. Terlambat untuk memperbaiki, terlambat untuk memaafkan. Yang tersisa hanya kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Aku memilih untuk tidak melihat ke belakang lagi. Di depanku ada masa depan yang cerah menanti. Bersama anakku, aku akan melangkah maju, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan setelah perceraian, hidupku mulai tenang. Aku melahirkan seorang putra yang cantik, Rafa Atala, buah hati yang menjadi penyemangat hidupku. Bayi mungil dengan mata bulat dan rambut tipis itu adalah hadiah terindah dari semua cobaan yang kualami. Setiap malam saat menidurkannya, aku bersyukur pada Tuhan karena masih memberiku kebahagiaan di tengah kehancuran. Aku tak lagi memikirkan Brian dan ibu mertua. Mereka sudah kuhapus dari ingatan. Hingga suatu sore, saat Rafa baru berusia 3 bulan, seseorang mengetuk pintu rumahku. Saat kubuka pintu, aku terkejut setengah mati. Brian berdiri di ambang pintu. Tapi bukan Brian yang dulu ku kenal. Pria di depanku ini sangat berbeda. Badannya kurus kering, pakaiannya lusuh dan kotor. Rambutnya acak-acakan tak terurus. Janggut dan kumisnya panjang. Matanya cekung dengan lingkaran hitam di sekitarnya. Dia memakai sandal jepit yang sudah putus talinya, dan bau tidak sedap menyengat darinya. Tak, suaranya serak hampir tak terdengar. Aku memegang gagang pintu erat-erat, siap menutup kapan saja. Kamu ngapain di sini? Brian menunduk. Tak, aku cuma mau minta maaf. Sekali lagi. Dan aku mau lihat anak kita. Hati mana yang tak luluh melihat pria sekarat seperti itu, tapi aku ingat semua perbuatannya. Aku ingat siraman air kotor, aku ingat tamparan di pipi, aku ingat semua hinaan yang kuterima. Mas, kamu sudah minta maaf berkali-kali, tapi aku sudah bilang, maafmu tak berarti. Tak, please, aku nggak minta balikan. Aku cuma mau lihat anakku sekali saja. Aku tahu, aku nggak pantas jadi ayah, tapi tolong, kasihanilah aku.
Aku ragu. Tapi dari dalam rumah terdengar suara tangisan Rafa. Brian langsung menoleh, matanya berkaca-kaca. Itu dia, suaranya. Aku menghela napas panjang. Tunggu di sini. Kututup pintu, berlari ke kamar menggendong Rafa yang terbangun. Bayi itu menangis, mungkin haus atau basah. Kuayun-ayun sebentar lalu ku gendong menuju pintu. Kubuka pintu lagi. Brian masih berdiri di tempat yang sama. Begitu melihat Rafa, air matanya langsung mengalir. Ya Allah, ini anakku. Ini darah dagingku, bisiknya. Tangannya terulur ingin menyentuh, tapi ku tarik Rafa menjauh. Jangan sentuh, cukup lihat dari sini. Brian mengangguk pasrah. Dia menatap Rafa dengan penuh kerinduan. Dia mirip kamu, tak? Matanya, hidungnya. Tapi dagu dia mirip aku. Aku diam, membiarkan dia menatap anaknya beberapa saat. Lalu kututup pintu perlahan. Sudah cukup, sekarang pergilah. Tak, tunggu. Aku mau cerita, aku mau kamu tahu apa yang terjadi sama aku dan ibu. Aku berhenti, mungkin ada baiknya aku tahu. Mungkin ini penutup yang kubutuhkan. Katakan cepat, tapi tetap di luar. Brian duduk di teras menunduk. Aku berdiri di ambang pintu dengan Rafa dalam gendongan. Setelah kamu usir, kami tinggal di kontrakan murah selama beberapa minggu. Aku masih berusaha cari kerja, tapi ternyata kabar KDRT ku sudah tersebar di mana-mana. Aku susah dapat kerja. Apalagi setelah dipecat dengan kasus penggelapan itu, reputasiku hancur. Aku diam. Memang itu konsekuensinya. Ibu mulai panik. Ternyata selama ini ibu punya banyak utang. Ke rentenir, ke bank, ke tetangga di kampung. Ibu suka belanja barang-barang, suka pamer. Suka ngasih pinjam orang lain pakai hasil utang. Aku nggak tahu sebesar itu. Setelah aku nggak punya penghasilan, semua penagih datang. Tagihan menumpuk. Akhirnya rumah di kampung, satu-satunya warisan almarhum bapak, terpaksa kami jual. Itu pun cuma cukup buat nutup sebagian. Aku menghela napas. Ibu mertua memang seperti itu. Selama tinggal di rumahku, dia sering belanja ini itu. Sering minta dibelikan barang. Aku pikir itu kewajaran. Ternyata itu gaya hidupnya. Kami pindah ke kampung, numpang di rumah paman. Tapi cuma bertahan 2 minggu. Ibu cerewetnya nggak ketulungan. Ngatur-ngatur rumah paman. Ngomentarin istri paman, bikin keributan. Akhirnya kami diusir. Kami pindah ke rumah bibi, sama, cuma bertahan seminggu. Ibu selalu bikin masalah. Saudara-saudara udah pada jengah sama kelakuan ibu. Brian tertawa getir. Kami pindah terus, tak, dari satu rumah ke rumah lain. Tiap kali diusir, ibu marah-marah, nyalahin mereka. Katanya mereka nggak punya rasa kekeluargaan, padahal jelas-jelas ibu yang salah. Lalu kami habis tempat tujuan. Nggak ada saudara yang mau terima lagi. Akhirnya kami tinggal di shelter penampungan dekat stasiun. Tapi ibu nggak betah. Katanya tempatnya kotor, orang-orangnya kampungan. Aturannya banyak, ibu ngamuk-ngamuk. Akhirnya kami diusir juga dari shelter. Brian menangis, tangannya menutupi wajahnya. Kami tidur di emperan toko, tak. Di kolong jembatan. Di taman. Ibu sakit-sakitan tapi nggak punya uang buat berobat. Aku jadi kuli panggul. Kadang jadi pemulung. Makan dari sisa makanan pasar. Hidup kami hancur, tak. Hancur lebur, tak. Aku diam. Di dalam hati ada getir yang tak terjelaskan. Bukan senang, bukan bangga, hanya pilu. Aku sudah coba minta maaf ke semua orang, tak. Ke keluarga, ke mantan bos, ke teman-teman. Tapi mereka semua tutup mata. Aku cuma punya kamu dan anak ini. Aku nggak minta balikan. Aku cuma pengen deket sama anakku. Biar aku punya alasan buat hidup. Aku menatapnya lama. Pria yang dulu sangat kucintai kini hancur di hadapanku. Tapi aku tahu, aku ingat pesan Bu Rina, pengacaraku. Jangan pernah beri kesempatan kedua pada pelaku KDRT, kecuali dia sudah menjalani terapi dan berubah total. Brian belum berubah, dia hanya putus asa. Mas, aku turut prihatin dengan keadaanmu. Tapi aku gak bisa biarkan kamu dekat dengan Rafa. Kamu butuh bantuan profesional. Kamu butuh sembuh dulu. Kalau kamu benar-benar ingin berubah, cari pertolongan. Bukan cuma minta maaf. Brian terisak. Tapi aku gak punya uang, tak. Buat makan aja susah. Itu urusanmu, bukan urusanku lagi. Aku sudah memaafkan, tapi aku tak akan melupakan. Sekarang pergilah. Jangan datang lagi kalau benar-benar belum berubah. Kututup pintu perlahan. Di balik pintu kedengar Brian menangis. Lalu suara langkah kaki menjauh. Aku duduk di ruang tamu menatap Rafa yang tertidur pulas. Nak, maafin Mama. Mama harus tegas. Bukan karena Mama benci ayahmu, tapi Mama harus lindungin kamu. Malam itu aku sulit tidur. Pikiranku melayang-layang pada Brian yang hidup di kolong jembatan. Tapi aku ingat lagi semua perbuatannya.
Air pal kotor, tamparan, tuduhan tanpa bukti. Aku ingat bagaimana dia diam saja saat ibunya menyiksaku. Aku ingat bagaimana dia lebih percaya ibunya daripada istrinya sendiri. Aku harus kuat demi Rafa. Beberapa hari kemudian, Ibu RT cerita bahwa Brian dan ibunya sekarang tinggal di kolong jembatan dekat pasar. Ibu mertua sakit parah, batuk-batuk terus. Brian kadang jadi kuli panggul, kadang ngamen, kadang ngemis. Hidup mereka sangat memprihatinkan. Ada yang bilang kadang mereka tidur di emperan toko, kadang di taman kota. Tidak punya tempat tetap, tidak punya uang, hanya berharap belas kasihan orang yang lewat. Aku menghela napas. Beginilah akhir dari semua kesombongan. Ibu mertua yang dulu sombong, suka mengatur, suka menghina, kini jadi gelandangan. Brian yang dulu selalu membela ibunya, kini ikut terseret dalam kehancuran. Tapi aku tak bisa bilang ini balasan. Mungkin ini konsekuensi. Setiap perbuatan ada akibatnya, dan mereka menuai apa yang mereka tanam. Aku memilih untuk tidak lagi mendengar kabar mereka. Fokus pada Rafa, fokus pada masa depan, karena hidup harus terus berjalan. Rafa tumbuh menjadi bayi yang sehat dan ceria. Di usianya yang menginjak 6 bulan, dia sudah bisa tengkurap dan merangkak. Aku masih ingat pertama kali dia berhasil merangkak. Saat itu aku sedang melipat baju di ruang tamu. Dan tiba-tiba dia sudah sampai di dekat kakiku. Menatapku dengan senyum bangga. Tawanya selalu mampu mencairkan suasana, bahkan di hari-hari terberat sekalipun. Setiap pagi aku bangun dengan semangat baru karena melihat senyumnya yang lebar begitu membuka mata. Rutinitas harianku bersama Rafa begitu indah. Pagi-pagi aku memandikannya dengan air hangat, menyanyikan lagu-lagu anak sambil mengusap sabun di badannya yang mungil. Setelah mandi, aku mengoleskan minyak telon, memijat lembut kakinya yang gemuk, lalu mendandaninya dengan baju-baju lucu. Kemudian aku menyusuinya sambil membacakan buku cerita bergambar. Rafa akan menatap buku itu dengan serius. Sesekali menunjuk gambar dan mengoceh dengan bahasanya sendiri. Tapi di usia Rafa yang 6 bulan, aku mulai berpikir untuk kembali bekerja. Bukan karena butuh uang, ayah masih rutin memberikan bantuan, dan tabunganku masih cukup untuk setidaknya 2 tahun ke depan. Tapi aku butuh sesuatu untuk mengisi hidupku. Aku butuh tantangan, aku butuh membuktikan bahwa aku bisa bangkit, bahwa aku bukan hanya korban KDRT, tapi juga wanita karir yang mampu berdiri di atas kakiku sendiri. Ayah awalnya ragu. Suatu sore saat beliau datang menjenguk, aku memberanikan diri membicarakan niatku. Ayah, Aneta mau kembali kerja. Ayah yang sedang menggendong Rafa menatapku. Kamu yakin, Nak? Rafa masih kecil, masih butuh perhatian penuh. Siapa yang jagain kalau kamu kerja? Aneta sudah pikirin ya. Aneta akan cari babysitter yang terpercaya, atau mungkin titip di daycare dekat kantor nanti. Ayah menghela napas panjang. Ayah cuma khawatir, Nak. Kamu sudah melalui masa-masa sulit. Jangan sampai kamu terlalu memaksakan diri. Ya, Aneta butuh ini. Bukan cuma soal uang, tapi soal harga diri. Aneta ingin membuktikan bahwa Aneta bisa sukses meskipun tanpa Brian. Aneta ingin Rafa kelak punya ibu yang bisa dia banggakan. Ayah menatapku lama, lalu beliau tersenyum. Baiklah, tapi kalau babysitter nggak cocok, ayah siap jagain Rafa. Ayah sudah pensiun, tidak ada kerjaan. Biar ayah aja yang jaga cucu ayah. Aku menangis haru. Segera aku hampiri ayah dan memeluknya erat. Makasih ayah, makasih banyak. Aneta nggak tahu harus balas apa. Gak usah balas apa-apa, Nak. Yang penting kamu bahagia dan sukses. Dukungan ayah memberiku kekuatan luar biasa. Malam itu juga aku mulai memperbarui CV-ku, menghubungi kenalan-kenalan lama, mantan rekan kerja untuk mencari informasi lowongan kerja. Bidangku dulu marketing properti, pengalamanku cukup banyak. 5 tahun di perusahaan properti ternama dengan berbagai prestasi. Tapi aku ingin tantangan baru. Aku ingin perusahaan yang lebih besar dengan standar global. Berkat networking yang masih kuat, dalam 2 minggu aku mendapat panggilan interview dari sebuah perusahaan multinasional bergerak di bidang konsultan manajemen. Namanya Global Strategic Partners. Berkantor di salah satu gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Posisinya sebagai marketing manager, saingannya pasti puluhan orang, termasuk lulusan luar negeri dengan pengalaman mentereng. Tapi aku tak gentar. Aku sudah melewati hal yang lebih berat dari sekedar interview. Aku sudah disiram air kotor, ditampar, dihina, dan bangkit dari itu semua. Mental baja yang kumiliki selama melewati masa-masa kelam kini menjadi senjataku. Proses seleksinya panjang dan melelahkan. Pertama, tes psikologi online yang memakan waktu hampir 3 jam. Kedua, interview dengan HRD berjalan lancar. Ibu Sari tampak terkesan dengan pengalamanku. Ketiga, interview dengan user, Mr. Johnson, direktur marketing asal Australia. Dia orangnya tegas dan langsung to the point, tapi aku menjawab semua pertanyaan dengan percaya diri.
Tahap terakhir adalah presentasi di hadapan 3 direksi. Aku diberi topik, strategi pemasaran jasa konsultan di era digital. Seminggu aku mempersiapkan materi, riset data, membuat slide yang menarik. Malam sebelum presentasi, aku hanya tidur 2 jam karena Rafa rewel. Tapi keesokan harinya, dengan modal kopi kental dan semangat membara, aku datang dengan percaya diri. Presentasi berjalan lancar, aku memaparkan dengan jelas data pasar, analisis kompetitor, strategi konten digital. Direksi bertanya ini itu, ku jawab dengan tenang. Setelah selesai, Mr. Johnson tersenyum. Excellent presentation, Mrs. Anita. We'll be in touch. Seminggu kemudian, saat aku sedang menyuapi Rafa bubur, ponselku berdering. Nomor asing. Jantungku berdebar. Setelah telepon ditutup, aku menjerit kecil. Rafa kaget, lalu ikut-ikutan menjerit kecil. Tidak tahu apa yang terjadi, tapi ia ikut senang. Aku tertawa, menggendongnya dan menari-nari kecil di ruang tamu. Nak, Mama diterima kerja. Mama sukses, Nak. Ayah yang kebetulan datang langsung memelukku. Alhamdulillah, Nak. Ayah bangga sama kamu. Hari pertama kerja di perusahaan baru terasa seperti mimpi. Gedung pencakar langit dengan lobi marmer megah, lift cepat yang membawaku ke lantai 27. Ruang kantor modern dengan pemandangan kota Jakarta dari jendela kaca. Rekan kerja dari berbagai negara. Awalnya aku grogi, merasa kecil di antara mereka. Tapi perlahan aku mulai beradaptasi. Tim yang kubawahi terdiri dari 5 orang, semuanya muda-muda, energik, dan penuh ide. Aku harus cepat belajar tentang produk-produk perusahaan, tentang klien-klien yang sudah ada. Minggu pertama diisi dengan berbagai sesi orientasi dan membaca dokumen setebal kamus. Tantangan di depan mata, target tinggi, meningkatkan pendapatan dari divisi marketing sebesar 30% di tahun pertama. Deadline ketat, setiap bulan ada laporan yang harus diserahkan. Tekanan besar, klien-klien besar menuntut layanan terbaik. Tapi aku menikmatinya. Setiap hari adalah petualangan baru, setiap proyek adalah pembelajaran. Setiap keberhasilan adalah kebanggaan. Aku belajar banyak hal baru, digital marketing, data analytics, strategic planning. Mr. Johnson menjadi mentorku, sering memberi arahan dan mempercayaiku menangani proyek-proyek penting. Ayah setia menjaga Rafa di rumah. Setiap pagi aku menyiapkan segala keperluan Rafa. Susu, popok, baju ganti, mainan, bekal makan siang. Lalu aku berangkat dengan hati riang. Sepanjang hari ayah mengirimkan video Rafa sedang main, sedang makan, sedang tidur. Setiap notifikasi WhatsApp dari ayah selalu kutunggu-tunggu. Itu obat penat terbaik di sela-sela kesibukan kantor. Setiap sore begitu jam menunjukkan pukul 5, aku segera bergegas pulang. Begitu pintu terbuka, Rafa sedang main dengan ayah akan langsung merangkak ke arahku. Kini dia sudah bisa berjalan sedikit-sedikit dan mengelurkan tangannya, memanggil-manggil namaku. Aku akan menggendongnya erat, mencium pipinya yang cabi. Rafa akan memeluk leherku, kadang menarik rambutku, kadang menepuk pipiku. Mama, maem, katanya, mengajak makan malam. Momen-momen seperti ini tak tergantikan. Inilah kebahagiaan sejati. 2 tahun berlalu begitu cepat. Rafa kini berusia 2,5 tahun. Anak laki-laki yang aktif, cerdas, dan penuh senyum. Rambutnya tebal ikal, matanya bulat jernih, pipinya masih cabi. Setiap hari dia belajar kata baru. Huruf, angka, lagu anak-anak. Dia sudah hafal huruf A sampai Z, bisa berhitung 1-20, dan tahu banyak nama hewan. Dia juga sudah bisa bernyanyi, meski nadanya kadang tidak tepat. Lagu favoritnya adalah Balonku dan Pelangi-Pelangi. Setiap malam sebelum tidur, dia minta dinyanyikan lagu itu. Dan dia sudah bisa bicara cukup lancar. Mama, Rafa sayang Mama. Kata-kata itu selalu membuat hatiku luluh. Di kantor, karirku terus menanjak. Setelah setahun menjadi marketing manager, aku dipromosikan menjadi senior marketing manager dengan tanggung jawab lebih besar. Aku dipercaya menangani proyek-proyek besar, termasuk proyek akuisisi klien-klien baru dari sektor perbankan dan teknologi. Tahun kedua, aku mewakili perusahaan di konferensi internasional di Singapura. Di hadapan ratusan peserta dari berbagai negara, aku mempresentasikan strategik digital marketing yang berhasil kami terapkan. Rasanya bangga sekali. Dari wanita yang pernah disiram air kotor dan ditampar, kini berdiri di panggung internasional disambut aplaus. Gaji dan bonus mengalir deras, berkali-kali lipat dari penghasilanku dulu. Aku bisa membeli rumah yang lebih besar, sebuah rumah 2 lantai di kompleks perumahan baru yang lebih bagus. Aku beli mobil baru yang lebih aman untuk Rafa. Aku bisa menyekolahkan Rafa di playgroup yang bagus dengan kurikulum internasional.
Aku juga bisa membahagiakan ayah dan mengajaknya umroh tahun lalu. Tapi aku tak lupa diri, aku tetap rendah hati. Aku tetap ingat dari mana aku berasal. Di dinding kamarku aku memasang foto kontrakan pertama kami dulu. Bukan untuk bernostalgia dengan Brian, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah hidup sederhana. Aku tetap ingat air pel kotor yang pernah menyiramku, tamparan yang pernah kuterima, tuduhan tanpa bukti, bukan untuk menyimpan dendam, tapi sebagai pengingat bahwa aku pernah di titik terendah, dan dari sana aku bangkit. Semua itu menjadi cambuk untuk terus maju, terus membuktikan bahwa aku lebih dari sekedar korban. Suatu sore saat aku sedang bekerja dari rumah, sekarang aku punya ruang kerja khusus di lantai 2. Rafa menghampiriku. Dia membawa buku bergambar kesayangannya, buku tentang hewan yang sudah usang karena sering dibaca. "Mama, baca dong," pintanya sambil menunjuk buku itu. Aku tersenyum, kumatikan laptop, kugendong dia ke ruang keluarga. Kududukan dia di pangkuanku, lalu kubuka buku itu. Satu persatu kubacakan nama hewan dengan suara ceria. "Ini gajah, Nak. Gajah belalainya panjang. Ini jerapah. Lehernya panjang. Kalau ini singa. Aum." Rafa mendengarkan dengan seksama. Matanya yang bulat jernih menatapku penuh cinta. Sesekali ia menunjuk gambar dan mengulang kata yang kuucapkan. Setelah selesai, dia menatapku. "Mama, Rafa sayang Mama." Aku menangis, bukan sedih tapi haru. Anak sekecil ini sudah bisa mengungkapkan cinta dengan tulus. Mama juga sayang Rafa. Rafa adalah hadiah terindah buat Mama. Hadiah dari Allah yang paling berharga. Rafa memelukku erat dengan tangan mungilnya. Aku memejamkan mata, menikmati momen ini. Malam itu, sambil menidurkan Rafa, aku merenung. Dulu aku pernah berpikir bahwa hidupku hancur setelah perceraian. Aku pernah berpikir bahwa tak ada lagi masa depan setelah semua yang terjadi. Tapi ternyata Tuhan punya rencana indah. Dari luka aku belajar bangkit, dari air mata aku belajar tersenyum. Dari kegelapan aku belajar mencari cahaya. Kini aku di sini, wanita karir sukses dengan jabatan senior marketing manager di perusahaan multinasional. Ibu tangguh yang membesarkan anak sendirian dengan penuh cinta. Pribadi yang kuat dan tidak mudah dijatuhkan. Aku punya rumah megah, mobil baru, tabungan cukup, dan yang terpenting anak yang sehat, cerdas, dan penuh cinta. Aku punya ayah yang selalu mendukung, aku punya teman-teman yang tulus. Dan semua itu karena aku berani memilih diriku sendiri. Aku berani berkata cukup pada perlakuan buruk, aku berani mengusir mereka dari rumahku. Aku berani memulai hidup baru meski sendirian. Kabar tentang Brian terakhir ku dengar setahun lalu. Katanya dia masih hidup di jalanan, berpindah-pindah antara kolong jembatan dan emperan toko. Kadang kerja serabutan jadi kuli bangunan, kadang ngemis, hidupnya tak menentu, badannya semakin kurus. Aku tak lagi mencari kabar tentangnya. Masa lalu biarlah berlalu. Aku sudah memaafkan, meski tidak akan pernah melupakan. Yang terpenting sekarang, aku dan Rafa bahagia. Kami punya masa depan cerah di depan mata, dan tak ada yang bisa menghentikan kami. Suatu hari nanti, saat Rafa bertanya tentang ayahnya, aku akan menjawab dengan jujur. Tapi untuk sekarang, cukup dengan memberinya cinta yang berlimpah dari mama dan kakeknya. Karena cinta sejati tak selalu harus datang dari ayah dan ibu secara lengkap. Cinta bisa datang dari siapapun yang tulus, dan Rafa punya banyak cinta di sekelilingnya. Aku tersenyum, mengecupkan dengan Rafa yang sudah terlelap. Di luar jendela, bintang-bintang bertaburan di langit malam yang cerah, seperti harapan yang tak pernah padam. Hidup baru telah dimulai, dan aku siap menjalaninya dengan sepenuh hati. 5 tahun telah berlalu sejak peristiwa malam itu. Malam ketika aku disiram air pal kotor, ditampar dan akhirnya mengusir mereka dari rumahku. Kini saat aku menuliskan kisah ini dalam buku diariku, Rafa sedang tidur nyenyak di kamarnya. Usianya sudah 5 tahun, duduk di TKB dan sebentar lagi naik ke SD. Dia anak yang cerdas, aktif, dan penuh dengan kasih. Aku menatap foto di meja kerjaku, foto Rafa saat wisuda TK, lengkap dengan toga dan ijazah kecil di tangannya. Senyumnya lebar, matanya berbinar. Di sampingnya, ayah berdiri dengan bangga, memeluk cucu kesayangannya. Ayah kini sudah sangat tua, rambutnya memutih semua. Jalannya mulai lambat, tapi semangatnya masih kuat, terutama saat bersama dengan Rafa. Karirku terus menanjak. Setelah 5 tahun di Global Strategic Partners, aku kini menjabat sebagai Director of Marketing, memimpin tim yang terdiri dari 30 orang. Namaku cukup dikenal di industri, sering diundang sebagai pembicara di berbagai forum bisnis. Gajiku berkali-kali lipat dari awal dulu, dan aku bisa memberikan kehidupan yang layak bagi Rafa dan ayah. Tapi, kesuksesan materi bukanlah yang paling kusyukuri. Yang paling kusyukuri adalah kedamaian hati. Aku telah memaafkan Brian dan ibu mertua, meski tidak akan pernah lupa dengan perbuatan mereka.
Memaafkan bukan berarti setuju dengan apa yang mereka lakukan, tapi melepaskan beban dari pundakku sendiri. Dendam hanya akan menghancurkan diriku sendiri. Kabar terakhir tentang Brian dalam 6 bulan lalu dari seorang mantan tetangga yang kebetulan bertemu dengannya. Brian sekarang tinggal di panti sosial milik pemerintah setelah ditemukan pingsan di pinggir jalan setahun lalu. Kondisinya memprihatinkan, badan kurus kering, gangguan jiwa ringan, tidak bisa bekerja. Panti itu merawatnya seadanya. Setiap bulan tanpa sepengetahuannya, aku mengirimkan sejumlah uang melalui yayasan untuk membantu biaya pengobatannya. Bukan karena aku masih peduli, tapi karena dia ayah dari anakku. Dan setiap anak berhak tahu bahwa ayahnya tidak sepenuhnya ditinggalkan. Suatu hari, saat Rafa bertanya tentang ayahnya, aku akan menjawab dengan jujur. Akan kuceritakan tentang Brian dengan cara yang bijak, bahwa dia pernah ada, pernah bersama kami, lalu pergi karena pilihannya sendiri. Bahwa dia bukan orang jahat, hanya orang yang tersesat. Dan yang terpenting bahwa meski tanpa ayah, Rafa tetap punya cinta yang berlimpah. Malam ini, setelah Rafa tidur, aku duduk di balkon kamarku. Langit bertabur bintang, angin malam berhembus sejuk. Aku merenungkan perjalanan panjang ini. Dari seorang wanita yang hancur, kini aku berdiri tegar. Dari seorang korban, kini aku menjadi pemenang. Hidup memang penuh kejutan. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Yang bisa kita lakukan hanyalah bersiap, bertahan dan terus melangkah. Dan saat badai datang, ingatlah bahwa setelah badai pasti ada pelangi. Aku belajar banyak dari pengalaman pahit ini, bahwa cinta butuh batasan, bukan buta, bahwa kebaikan harus disertai ketegasan, bukan kelemahan, bahwa harga diri seorang perempuan bukan untuk ditawar, apalagi diinjak, bahwa ketika orang yang kita cintai lupa diri dan bertindak kejam, beranilah pergi, karena di ujung kepedihan, seringkali ada kekuatan yang tak terduga menanti. Pernah suatu hari seseorang teman bertanya, "Tak, kamu menyesal nggak pernah menikah lagi?" Aku hanya tersenyum, menikah lagi. Mungkin suatu hari, jika Tuhan mempertemukan dengan pria yang tepat. Tapi untuk sekarang, aku bahagia dengan keadaanku. Aku punya Rafa, aku punya ayah, aku punya karir yang membanggakan. Aku punya teman-teman yang tulus, apalagi yang kurang. Rafa adalah hadiah terindah dari semua luka ini. Melalui dia aku belajar arti cinta tanpa syarat. Melalui dia aku bangkit dan berjuang. Melalui dia, aku menjadi versi terbaik diriku. Malam ini, sebelum tidur, aku menulis di halaman terakhir diariku. Untuk Rafa, anakku. Jika suatu hari nanti kamu membaca ini, ketahuilah bahwa ibumu pernah jatuh, tapi ibumu juga pernah bangkit. Ibumu pernah terluka, tapi ibumu juga pernah sembuh. Ibumu pernah menangis, tapi ibumu juga pernah tertawa. Dan dari semua itu, ibumu belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain. Maka jadilah kuat, nak. Jadilah pribadi yang mandiri, berani, dan penuh cinta, karena itulah warisan terbesar yang bisa ibu berikan kepadamu. Aku menutup diary, mematikan lampu dan merebahkan diri. Di kamar sebelah Rafa mendengkur pelan. Suara itu adalah musik terindah di telingaku. Esok adalah hari baru, dengan segala kemungkinannya, dan aku siap menjalaninya. Karena aku, Anita, wanita karir yang sukses, ibu tangguh dari Rafa, pribadi yang kuat, dan yang terpenting, aku adalah pemenang di medan perang kehidupanku sendiri. Luka telah sembuh, dan dari lukanya, tumbuh kekuatan yang tak pernah kusangka. Tamat. Terima kasih banyak untuk Bunda dan semua yang sudah setia menemani Ratna dan menonton ceritanya sampai habis. Jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan share video ini supaya Ratna makin semangat bikin video-video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, kebahagiaan, dan sampai jumpa lagi di cerita Ratna berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.